Bab 381 tidak berkecil hati. Si Duo melewati Tang Wulin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Yucheng mengikuti, menatap Tang Wulin dengan mata menyipit. Apa yang kamu lihat? Kalahkan itu. Su Yucheng meliriknya dengan dingin, lalu kembali ke Tang Wulin. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ibu jarinya ke atas, lalu menolaknya. Kamu, Gu Yue hampir meledak, tapi Tang Wulin meraih lengannya. Tang Wulin menatap langsung ke tatapan arogan Su Yucheng. Kami akan menyelesaikan masalah di atas panggung. Petik 2. Setelah 5 peringkat pergi, setengah dari kelas berdiri dan pergi juga. Xie menggantung kepalanya, tinjunya mengepal erat. Menguatkan tekadnya, dia berdiri dan keluar dari ruang kelas. Su Xiaoyan memandang Tang Wulin dengan cemas, yang membalas tatapannya dengan meyakinkan kemantapan sebelum berdiri juga dan memimpin teman-temannya. Tang Wulin sudah memberitahu Ye Xinglan tentang pembatasan yang dikenakan padanya. Dia menyaksikan seluruh konfrontasi dengan detasemen dingin dari kursinya di belakang. Big Sis Xinglan, apa yang dipikirkan akademi? Tanya Su Lizhi dari sampingnya. Dia membalikkan pandangannya padanya. Kamu masih belum mengerti. Pemerintah menganggap sangat tinggi Tang Wulin. Petik 2. Hah. Dan beginilah cara mereka menunjukkannya. Su Lizhi tercengang. Iya nih. Mereka memandangnya sebagai sangat penting. Ye Xinglan menjawab tanpa ragu-ragu. Dia bangkit dari kursinya dan mengikuti Tang Wulin keluar. Pikiran berputar-putar tanpa henti di pikiran Tang Wulin sepanjang hari, tetapi pada akhirnya mereka semua fokus pada satu hal, bagaimana kita bisa menang. Turnamen mendatang akan menjadi tantangan besar baginya. Jika dia tidak muncul sebagai pemenang, maka statusnya di antara teman-teman sekelasnya akan menurun dan reputasinya terseret melalui lumpur. Dengan semua mata mengawasinya, tidak ada yang mundur sekarang. Xie bergegas kembali ke asrama siswa yang bekerja, tetapi dia tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia langsung menuju ke kamar Yuanen Yehui dan menggedor pintu dengan sekuat tenaga. Ada apa? Yuanen Yehui membuka pintu tetapi setelah melihat itu adalah Xie, ekspresinya langsung dingin dan matanya mencerminkan kewaspadaan. Mata Xie merah, kukunya menggali telapak tangannya saat seluruh tubuhnya bergetar karena emosi yang tidak diketahui. Setelah melihat Yuanen Yehui, dia melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Tolong bantu aku. Yuanen Yehui mundur selangkah, masih curiga. Jelaskan situasinya kepadaku dulu. Petik 2. Xie menarik napas dalam-dalam. Tekad bersinar di matanya saat dia dengan tegas berkata, tolong tandingi dengan saya. Saya ingin meningkatkan diri. Petik 2. Terkejut, Yuanen Yehui bertanya, apa yang membuatmu begitu marah? Xie tidak menjawab. Dia membungkuk padanya sekali lagi. Aku mohon padamu, bantu aku. Silahkan. Yuanen Yehui mengangkat alis dan menatapnya dari atas ke bawah. Xie jelas seperti gunung berapi, akan meletus kapan saja. Baik. Dia mengangguk. Xie mengangkat kepalanya, tertegun. Lalu dia menghembuskan nafas panjang. Terima kasih. Mari kita berdebat. Saya akan membayar semua biaya. Petik 2. Tentu saja, dengus Yuanen Yehui. Tang Wulin tenggelam dalam kontemplasi sambil duduk di meja tempat di bengkelnya ketika Ye Xinglan berjalan mendekat. Tang Wulin, apakah kamu merasa putus asa sekarang? Dia mengangkat kepalanya. Ye Xinglan mulai dengan terkejut. Alih-alih terlihat kalah, tatapan Tang Wulin justru memiliki kemauan dan tekad yang tak terukur. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, ini hanyalah hambatan bagi saya untuk melampaui. Ketika jiwa bela diri saya terbangun, itu adalah rumput Blue Silver, dan saya hanya memiliki kekuatan jiwa bawaan dari peringkat 3. Keluarga saya benar-benar normal dan tidak punya uang untuk mendukung kultivasi saya. Saya mulai pandai besi pada usia 6 untuk mendapatkan uang yang cukup untuk jiwa roh 10 tahun, tetapi kemudian anggota staf spirit pagoda mengatakan kepada saya bahwa saya hanya mampu membeli undian roh-roh acak. Dari undian itulah saya mendapat Gold Song. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan anggota staf kepada saya saat itu? Dia mengatakan Gold Song adalah jiwa roh yang cacat. Tidak ada yang punya harapan untuk saya. Bahkan orang tua saya mencoba untuk mencegah saya berjalan di jalur seorang guru jiwa. Mereka ingin saya fokus pada pandai besi. Saya memiliki kekuatan surgawi bawaan, jadi mereka pikir menjadi pandai besi biasa cocok untuk saya. Petik 2. Senyum tipis terbentuk di bibirnya dan dia melompat dari meja tempat. Aku mengatasi semua itu. Petik 2. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi.
Semua orang mengerti artinya. Dia mulai sebagai orang yang biasa-biasa saja. Namun sekarang, melalui kegigihan dan upaya kerasnya, dia menjadi presiden kelas-kelas 1 Akademi Shrek. Turnamen yang akan datang mungkin menimbulkan tantangan besar baginya, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan jiwa bela dirinya menjadi rumput blues. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memiliki roh-roh pertama yang cacat. Dia selalu melangkah maju, langkah demi langkah, dan kali ini tidak akan berbeda. Baik. Aku akan membantumu. Gu Yue sudah menyelesaikan desain untuk armor tanganmu. Saya perlu sepotong perak bintang untuk membuatnya, kata Ye Xinglan. Mata Tang Wulin menyala. Bintang perak, akankah Anda berhasil tepat waktu? Pertandingan antara kelas 1 dan 2 dijadwalkan akan berlangsung dalam seminggu, dan turnamen pemilihan perwakilan dalam waktu 3 hari. Dengan hanya 3 hari, tidak ada yang tahu apakah dia akan berhasil membuat bagian baju perang. Meskipun alloy roh mampu memaksimalkan efek amplifikasi armor pertempuran dan membuka jalan untuk meningkatkan armor satu kata di masa depan, kesulitan membuat kerajinan dengan itu juga meningkat secara proporsional. Aku akan mencobanya, jawab Ye Xinglan. Aku mengambil logam fondasi surgawimu, jadi aku harus membalas budi. Petik 2. Oke, aku akan mulai menempa bintang perak, kata Tang Wulin. Pada saat itu, suara bip terdengar di bengkel. Tang Wulin mengeluarkan komunikatornya untuk memeriksa siapa yang memanggilnya. Setelah melihat nama di layar, ia segera mengangkat panggilan. Guru. Petik 2. Suara mendalam Feng Wuyu ditransmisikan melalui garis. Datang menemui saya. Kata-katanya pendek dan ringkas. Aku akan segera pergi. Tang Wulin menoleh ke teman-temannya. Penatua Feng baru saja memanggil saya. Saya akan melihat apa yang dia inginkan, lalu segera kembali. Dia pergi setelah mengatakan ini. Mencapai kantor Feng Wuyu, Tang Wulin mengetuk sekali lalu masuk. Dia menunduk untuk menghormati. Guru. Petik 2. Aku mendengar apa yang terjadi di kelasmu. Kedengarannya presiden kelas tidak sehebat itu. Kata Feng Wuyu. Betul. Saya tidak memenuhi syarat untuk posisi itu. Tang Wulin tersenyum pahit. Dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Dengan situasi yang memuncak seperti ini, penjelasan tidak berguna. Dia harus menyelesaikan masalah dengan tindakan. Feng Wuyu mendengus. Apakah kamu siap untuk turnamen? Ya, jawab Tang Wulin. Feng Wuyu terkejut, matanya menyipit saat menatap Tang Wulin. Aku dengar lawanmu itu sesuatu. Apakah kamu percaya diri? Petik 2. Mata Tang Wulin bersinar dengan keberanian. Aku harus menjadi bahkan jika aku tidak. Keyakinannya tidak tergoyahkan. Bagus kalau begitu. Anda harus menghadapi kesulitan langsung. Anda akan tumbuh banyak dari cobaan ini. Ambil ini. Petik 2. Tang Wulin buru-buru meraih dan menangkap benda yang Feng Wuyu lemparkan kepadanya. Itu adalah logam perak yang cemerlang, setitik emas yang menonjolkan aura peraknya. Bintang perak, dia berseru. Tang Wulin memandang Feng Wuyu. Guru, bahkan tanpa mengujinya, Tang Wulin dapat mengatakan bahwa itu adalah karya yang sangat berkualitas tinggi. Tingkat harmoni setidaknya 90%. Ini 99%. Ini adalah mahakarya sejak awal saya. Tidak ada gunanya hanya membiarkannya tergeletak, jadi saya memberikannya kepada Anda. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Kehangatan memenuhi hatinya. Dia selalu mengira Feng Wuyu adalah guru yang keras dan tidak pernah berharap lelaki tua itu menunjukkan perhatian dan kepedulian kepadanya. Guru, saya tidak bisa menerima ini. Tang Wulin berjalan ke depan dan meletakkan bintang perak di meja Feng Wuyu. Feng Wuyu tersenyum. Kemana perginya semua keserakahanmu, nak? Saya pikir Anda akan langsung menerimanya, bukan bertindak dengan sopan. Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya karena malu. Aku punya harga diriku sendiri juga. Kebanggaan apa? Cukup itu saja. Terima saja. Jangan biarkan itu sia-sia. Feng Wuyu menyeringai padanya. Desahan panjang keluar dari Tang Wulin, dan dia menggelengkan kepalanya. Guru, Anda benar bahwa saya serakah. Tapi itu karena saya tumbuh miskin. Meski begitu, saya tidak bisa menerima ini. Bukannya aku malu menerimanya. Aku tidak akan pernah merasa malu denganmu. Tapi itu karena aku pandai besi. Petik 2. Feng Wuyu tercengang, tapi dia cepat mengerti apa yang dimaksud Tang Wulin dan mengangguk. Luar biasa, hatimu tidak goyah dengan mudah. Saya yakin Anda benar-benar percaya diri sekarang. Dia melambaikan tangannya dan memasukkan perak bintang ke cincin penyimpanannya. Untuk membuat baju perang terbaik,
seseorang harus terlibat dalam proses kerajinan terlepas dari apakah itu sebagai pandai besi, perancang, pembuat, atau mekanik. Feng Wuyu mengerti arti di balik kata-kata Tang Wulin. Dia ingin menciptakan baju perang terbesar yang mungkin untuk dirinya sendiri, jadi dia harus menjadi orang yang menempa logam dengan tangannya sendiri. Bab 382 Taruhan Kecil. Aku baru saja akan mencoba memalsukan bintang perak ketika kamu memanggil, Guru. Desain untuk gauntlet kanan armor perang satu kata saya selesai, jadi sekarang saya hanya perlu sepotong perak bintang berkualitas tinggi untuk memalsunya. Akan sangat membantu saya jika Anda memiliki besi bintang bagus yang bisa saya gunakan. Saya tidak akan meminta banyak. Sama seperti besi bintang seperti keping bintang perak yang ingin Anda berikan kepada saya akan sangat dihargai, kata Tang Wulin, senyum terbentuk di bibirnya. Keluar dari sini. Feng Wuyu nyaris tidak menahan dorongan untuk menendang Tang Wulin keluar dari ruangan. Dia telah mengucapkan beberapa kata pujian, namun muridnya tidak puas dengan itu. Tang Wulin tertawa, aku tahu kamu memilikinya, bukan? Saya berani bertaruh tidak ada banyak pandai besi di seluruh dunia dengan simpanan lebih besar dari Anda. Apakah benar-benar perlu pelit dengan saya? Tolong, serahkan saja. Petik 2. Siapa yang pelit di sini? Kemarahan Feng Wuyu menghilang di wajah senyum Tang Wulin yang cerah. Dia mengeluarkan beberapa bintang besi dan meletakkannya di atas mejanya. Aku tidak punya lagi, ambil dan pergi. Sebelum saya marah, Feng Wuyu melambaikan tangannya dengan paksa. Tang Wulin terkikik mendengar pengunduran diri gurunya. Kapan kamu akan mengajariku cara menempa paduan 3 logam? Feng Wuyu menatapnya dari atas ke bawah. Kamu bahkan belum menguasai jalan, dan sekarang kamu ingin belajar cara berlari. Tunggu hingga Anda dapat menempa 10 paduan 2 logam yang berbeda, roh memperbaiki secara konsisten, dan menempa logam fondasi surgawi. Kemudian kita akan berbicara tentang paduan logam 3. Petik 2. Oh, aku masih jauh dari itu. Tang Wulin menghela nafas, kepalanya terkulai. Dia menuju pintu, bergumam pada dirinya sendiri, aku masih memiliki 2 dari 3 tujuan yang harus diselesaikan. Butuh waktu setidaknya setahun untuk melakukan 2 lainnya. Petik 2. Tunggu sebentar. Feng Wuyu berteriak ketika dia mendengar apa yang bergumam Tang Wulin. Hah? Apakah ada sesuatu yang lain? Tang Wulin melihat ke belakang. Kamu bilang kamu hanya punya 2 gol lagi. Yang mana yang kamu selesaikan? Feng Wuyu menatap Tang Wulin dengan mata terbelalak. Mustahil. Memintanya untuk memenuhi ketiga tujuan itu keras. Bahkan aku tidak bisa menyelesaikan semuanya sampai aku mencapai peringkat ke-6. Feng Wuyu menetapkan 3 persyaratan dalam upaya untuk memberi tekanan lebih pada Tang Wulin. Dari ketiganya, belajar untuk menempa 10 paduan 2 logam yang berbeda dan menjadi terampil dalam pemurnian roh cukup mudah untuk dikuasai dan akan datang secara alami seiring waktu. Tang Wulin sudah berhasil sekali dalam penyempurnaan roh, tapi dia belum berlatih sejak keberhasilan pertamanya. Sejauh paduannya pergi, dia sudah berlatih selama beberapa hari sekarang dan bisa menempa beberapa dari mereka. Namun dia masih bergumam tentang menyelesaikan salah satu dari 3 persyaratan. Feng Wuyu bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Tang Wulin telah menempa logam fondasi surgawi. Pandai besi peringkat 6 hanya memiliki sepotong peluang untuk berhasil, dan bahkan Sein pandai besi harus lebih mengandalkan keberuntungan daripada keterampilan untuk menempa paduan fondasi 2 logam surgawi. Keberhasilan pandai besi peringkat ke-5 yang masih muda belum pernah terjadi. Tang Wulin menyeringai, tetapi tetap diam. Feng Wuyu melemparkan sedikit besi ke kepala Tang Wulin. Untuk apa kamu tersenyum? Katakan padaku sebelum aku mengalahkanmu. Yang mana yang kamu selesaikan? Apakah Anda menyelinap ke Muchen untuk belajar cara menempa lebih banyak paduan? Atau apakah Anda diam-diam berlatih pemurnian roh? Tidak mungkin kamu melakukan semua itu dengan sedikit waktu yang kamu miliki. Petik 2. Mengapa saya tidak bisa membuat logam fondasi surgawi? Kata-kata Tang Wulin menetes dengan merendahkan. Feng Wuyu memutar matanya dan mendengus. Mungkin dalam mimpimu, tapi ini kenyataan. Bangun dan katakan padaku. Atau apakah itu tidak sakit? Petik 2. Tang Wulin tampak dianiaya. Tentu saja itu menyakitkan. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya berhasil menempa logam fondasi surgawi. Feng Wuyu memelototinya. Masih berbicara tentang logam fondasi surgawi. Apakah Anda ingin benjolan lain di kepala Anda? Petik 2. Guru, kamu seharusnya tidak mengganggu anak-anak. Tidak mungkin aku bisa melawanmu.
Bagaimana dengan ini? Jika saya memenangkan taruhan, Anda membayar saya 20.000 poin kontribusi. Saya dihukum untuk pertarungan terakhir kali dan saya harus menghapus beberapa hutang. Tapi masalahnya, berkultivasi dan pandai besi menghabiskan waktu saya sehingga saya tidak bisa mendapatkan poin lebih banyak. Bagaimana jika akademi mengusir saya karena saya tidak membayar denda? Petik 2. Feng Wuyu menahan tawanya karena muridnya bertindak terlalu keras, dan memaksa wajahnya untuk menunjukkan ekspresi serius. Simpan itu. Anda telah berhasil memalsukan lebih dari satu paduan. 20.000 poin tidak ada artinya jika Anda menjual beberapa. Selain itu, Anda adalah murid saya. Apakah Anda benar-benar berpikir akademi akan berani mengusir Anda? Petik 2. Jika kamu terlalu takut untuk bertaruh denganku, maka aku akan pergi ke Grand Teacher. Tang Wulin berbalik untuk pergi. Sekarang tunggu sebentar. Siapa bilang aku terlalu takut? Anda anak nakal? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bodoh tua Pikun Zuoshi memiliki lebih banyak nyali daripada saya? Baik, saya menerima taruhan Anda. Mari kita lihat apakah Anda benar-benar dapat menempa logam fondasi surgawi. Tapi hal pertama yang pertama, apa yang saya dapatkan jika saya menang? Petik 2. Huff. Anda berani menanyai saya. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Senyum Tang Wulin memiliki semua karakter pemangsa yang akan menerkam. Guru, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu menang. Feng Wuyu memikirkannya sejenak sebelum berkata, baiklah. Jika saya menang, saya mendapatkan semua yang Anda tempa dalam 3 bulan ke depan. Itu jumlah yang sangat besar. Bahkan dengan tingkat keberhasilan Tang Wulin saat ini, jumlah paduan yang dapat ia tempa dalam 3 bulan jelas melebihi 20.000 poin kontribusi. Berurusan, Tang Wulin tahu kemenangannya terjamin. Taruhannya tidak masalah. Kepercayaan belaka yang ditampilkan Tang Wulin mulai membuat bingung Feng Wuyu. Nak, apakah kamu benar-benar menempa logam fondasi dewa? Ikuti. Tang Wulin tersenyum bangga dan dia berbalik untuk pergi. Feng Wuyu mengikuti Tang Wulin kembali ke bengkelnya. Keraguan, keingintahuan, dan kegembiraan bercampur dan tumbuh dengan setiap langkah. Di dalam bengkel, Gu Yue, Su Lixi, Ye Xinglan, dan Su Xiaoyan berada di tengah membahas desain baju perang mereka. Ketika mereka melihat Feng Wuyu berjalan di belakang Tang Wulin, mereka bangkit berdiri. Di mana itu? Feng Wuyu memindai bengkel. Tang Wulin memandang Ye Xinglan. Bisakah Anda membiarkan penatua Feng melihat batu giok perak? Dia dapat membantu menilai itu. Petik 2. Ye Xinglan menatapnya, lalu ke Feng Wuyu. Sedetik kemudian, dia mengeluarkan perak giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Feng Wuyu. Saat Feng Wuyu melihatnya, murid-muridnya berkontraksi dan tangannya terbang keluar untuk merebutnya. Dia membawanya dekat ke wajahnya untuk diperiksa. Dia menatap cahaya perak giok lembut dari logam untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya mengembalikannya. Dia berbalik ke Tang Wulin. Kamu benar-benar telah menempa logam fondasi surgawi. Petik 2. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Guru, Anda tahu, Tang Wulin bergegas untuk mengikuti. Feng Wuyu meliriknya. Aku akan mengirimkan poinnya kepadamu. Kemudian dia mendorong pintu bengkel terbuka dan pergi, membiarkannya terbanting menutup di belakangnya. Setelah pintu tertutup di belakang Feng Wuyu, Tang Wulin menoleh ke teman-temannya dan membuat tanda kemenangan dengan tangannya. Apa yang terjadi? Tanya Gu Yue. Tang Wulin tersenyum nakal. Tidak ada, saya baru saja bertaruh dengannya. Taruhan kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Petik 2. Saat Feng Wuyu keluar dari bengkel Tang Wulin, wajahnya berkerut kesal. Bocah itu benar-benar menangkapku. Lalu wajahnya berubah menjadi senyum kepuasan. Tapi bagus dia tahu cara menabrak orang. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Nak, kau benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. 3 hari kemudian di ruang kelas 1, Shen Yi mengumumkan dari belakang podium, untuk memeriksa sepenuhnya kemampuan tempur Anda, Guru Wu dan saya telah memutuskan untuk turnamen seleksi kami untuk diputuskan melalui pertarungan nyata. Sekarang, ayo berangkat. Petik 2. Para siswa menatap kosong padanya. Bukankah seharusnya kita bertarung di ruang virtual? Kita bisa terluka dalam pertempuran langsung. Bab 383 Turnamen Seleksi. Bisikan Huset pecah di kelas dan tatapan semua orang beralih ke Tang Wulin dan teman-temannya. Dia adalah presiden kelas,
wakil dari seluruh kelas 1, namun 5 peringkat telah bergandengan tangan untuk merebutnya. Bagi akademi, ini adalah turnamen sederhana. Namun, untuk Tang Wulin, 5 peringkat, dan sisa kelas 1, hasil dari turnamen seleksi akan menentukan narasi kelas sejak saat itu. Tang Wulin duduk di depan, wajahnya topeng ketidakpedulian. Di sisinya, Gu Yue mengenakan ekspresi yang sama. Tampaknya tidak ada yang peduli tentang pengumuman itu sama sekali. Luo Guixing mengenakan senyum sopan standarnya. Namun ketika dia melihat Wu Shiduo, sebuah percakapan diam-diam terjadi di antara mereka. Yang Nianxia bermalas-malasan di kursinya. Su Yucheng tampak muram seperti biasa, berbeda dari Luo Guixing seperti siang dan malam. Zheng Yiran menatap Tang Wulin, tatapannya seperti predator yang akan melahapnya utuh. "Ayo pergi," kata Shen Yi. Semua orang berdiri, teriak Tang Wulin. Terlepas dari betapa gentingnya posisinya sekarang, dia masih melakukan tugasnya sebagai presiden kelas. Seluruh kelas dari 103 siswa berdiri dan berjalan berurutan. Semua orang meledak dengan kegembiraan, ingin menyaksikan pertempuran antara naga dan harimau. Bagi sebagian besar siswa, tidak masalah siapa yang menang. Persaingan untuk memilih presiden kelas berbeda karena dimungkinkan untuk menghindari menghadapi musuh yang kuat. Turnamen ini, di sisi lain, akan menjadi bentrokan langsung antara raksasa. Siapapun yang menang akan membawa spanduk kelas mereka. Ye Xinglan mengikuti di belakang garis, kulitnya pucat tidak normal. Dia bahkan membutuhkan bantuan Su Lizhi untuk berjalan stabil. Namun, dibandingkan dengan kondisinya yang lemah, matanya bersinar karena kegembiraan. "Big Sis Xinglan, jangan pergi. Kamu harus istirahat. Aku bisa meminta cuti untukmu." Su Lizhi berkata dengan lembut. Ye Xinglan langsung berbalik ke arahnya dengan api dalam tatapannya. "Fatih, jangan membuat kita kehilangan muka untuk pengadilan batin." Su Lizhi tertegun. Kata-katanya menusuknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum. "Baiklah kalau begitu." Petik 2. Shrek Academy memiliki fasilitas sparring paling canggih. Siswa dapat menggunakannya dengan membayar biaya. Manfaat utama dari arena ini adalah terisolasi dan mencegah energi agar tidak menjadi liar. Seorang master jiwa berjiwa 7 cincin penyembuhan juga selalu memantau fasilitas. Saat seorang peserta mengalami cedera pedih, anggota staf akan membebaskan orang tersebut dari arena dan mengobati cedera mereka. Entah mengapa, ketika kelas 1 memasuki fasilitas itu, mereka hanya melihat satu orang. Kecantikan murni dan elegan berdiri di atas panggung, rambut panjang hijau mengalir di punggungnya. Dengan sosok langsing dan kulit cerah penuh kehidupan, dia tampak berusia 30-an. Shen Yi dan Wu Zhangkong dengan cepat berjalan saat mereka melihatnya dan membungkuk. "Yang mulia," petik 2, "tolong, tidak perlu berdiri di atas etiket." Wanita itu tersenyum lembut pada mereka, mengisi ruangan dengan kehangatan yang nyaman. Tang Wulin terkejut. Dia berdiri di depan barisan, jadi dia telah mendengar bagaimana gurunya berbicara kepada wanita itu. "Yang mulia, hanya Tito Douluo yang dirujuk seperti itu." Wanita cantik ini adalah gelar Douluo. Tang Wulin lebih lanjut dikejutkan oleh rasa hormat di dalam mata Wu Zhangkong yang biasanya sedingin es. Hanya itu yang diperlukan untuk meyakinkan Tang Wulin. Wanita ini adalah Tito Douluo yang kuat. Berapa banyak Douluos berjudul yang dimiliki Shrek? Semua orang, beri hormat kepada Douluo Roh Kudus yang terhormat, perintah Wu Zhangkong. "Salam, Yang mulia." Tang Wulin melangkah maju dan membungkuk. Teman-teman sekelasnya yang lain membungkuk sedetik kemudian. "Douluo Roh Kudus. Wow, gelarnya sangat keren." Roh Kudus Douluo memandang mereka dengan ramah. "Kamu datang ke arena untuk membandingkan catatan, tetapi kamu juga harus menunjukkan kekuatanmu dan potensi dirimu. Baiklah, cukup itu saja. Saya akan meninggalkan Anda semua untuk pertandingan Anda." Dia kemudian melayang ke udara, melayang menuju kursi tinggi di pinggiran arena. Wu Zhangkong berbalik untuk menghadap para siswa, wajahnya tegas. Turnamen seleksi ini akan diadakan di depan umum, dan akan dinilai secara adil. Ada 17 tim, jadi pertandingan akan ditentukan melalui undian. Satu tim akan mendapat umpan. Ini akan menjadi turnamen knockout. Siapapun pemenangnya hari ini akan mewakili kelas kami melawan kelas 2 dalam 4 hari. Perwakilan untuk 4 profesi akan menjadi anggota Dewan Kelas. Mari kita mulai. Petik 2. Tang Wulin naik dan menggambar banyak. Lot kosong telah ditarik oleh tim Tang Wulin. Dia menatap tongkat itu dengan kosong.
Setelah turun dari panggung, Tang Wulin duduk bersila, ekspresinya sepenuhnya tenang. Teman-temannya duduk di sampingnya, mereka berenam bermeditasi bersama. Akademi Shrek memenuhi reputasinya. Bahkan pertempuran putaran pertama sangat sengit, setiap peserta berjuang keras untuk bersinar paling terang. The Holy Light Douluo bertindak sebagai wasit turnamen hari ini. Dia akan bergerak ketika pemenang muncul, atau seseorang dalam kesulitan. Dengan lambaian tangannya, cahaya akan turun ke arena dan menghentikan pertandingan. Apa yang benar-benar membuat semua orang kagum adalah kemampuan penyembuhannya. Pada saat pertandingan berikutnya dimulai, para peserta pertandingan sebelumnya akan berada dalam kondisi sempurna. 8 pertandingan babak pertama membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk selesai. Tim Luo Guixing melenggang melalui pertarungan mereka karena lawan mereka segera kalah. Meskipun mereka tidak menarik operan, hasilnya sama. Pada gambar kedua, tim Luo Guixing menggambar loteng kosong. Wajah semua orang mengerut tak percaya ketika mereka mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Menimbang bahwa tim Tang Wulin telah menarik loteng kosong terlebih dahulu dari tim Luo Guixing, turnamen itu jelas-jelas curang sehingga kedua tim hanya akan saling berhadapan di final. Turnamen ini menuntut tim setidaknya 5, sehingga Tang Wulin, Gu Yue, Xie Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi melangkah ke atas panggung. Mereka memiliki pertandingan pertama babak kedua. Lawan mereka adalah tim yang telah memenangkan babak pertama, meski hanya nyaris. Mereka mengerti seberapa besar jarak antara mereka dan tim Tang Wulin. Tang Wulin mengendalikan arus pertempuran dan menjabat sebagai garda depan, Xie Xie berdiri siap di medan perang menunggu pembukaan, dan Gu Yue memberikan kendali jarak jauh. Mereka meraih kemenangan tanpa banyak usaha. Babak kedua selesai 2 kali lebih cepat dari yang pertama. 9 tim turun menjadi 5, dan babak ketiga dimulai. Kami menyerah. Kami kehilangan. Sebelum pertandingan putaran ketiga dimulai, ketiga tim lainnya kalah. Bukannya mereka tidak percaya diri, terutama melawan tim Tang Wulin. Namun, mereka tidak ingin menghalangi peringkat 5. Mereka semua mengerti bahwa peringkat tidak puas dengan kepemimpinannya dan menargetkan Tang Wulin. Karena inilah mereka berpikir lebih baik melangkah keluar dan membiarkan konfrontasi terakhir datang lebih cepat. Bahkan jika mereka berhasil mengalahkan tim Tang Wulin, hasilnya tidak akan baik bagi mereka. Luo Guixing telah menyatakan bahwa mereka akan menghancurkan Tang Wulin dengan tangan mereka sendiri. Roh Kudus Douluo menatap mereka dengan heran, tetapi ketika dia melihat percikan api terbang di antara dua tim yang tersisa, dia mengerti apa yang terjadi. Baik, karena seperti ini, kami akan segera memulai pertandingan final. Tim Tang Wulin versus tim Luo Guixing. Wu Zhangkong mengumumkan. Tang Wulin mendongak dan bertemu dengan tatapan Wu Zhangkong. Di mata gurunya, dia melihat dorongan dan api tersembunyi di balik ekspresinya yang dingin. Wu Zhangkong juga bisa melihat hukuman di mata Tang Wulin. Dua tim yang terdiri dari 5 orang naik ke atas panggung dan berdiri berhadapan satu sama lain. Tang Wulin berdiri di depan formasi timnya dan Yang Nianxia berdiri di depannya. Ketika Yang Nianxia bertemu dengan tatapan Tang Wulin, rasa dingin merambat di punggungnya. Pertandingan final turnamen akan segera dimulai. Siapapun yang menang akan mewakili nilai mereka dalam pertandingan melawan kelas 2. Mereka akan memenangkan kehormatan dan kemuliaan, dan menanggung beban menjadi juara kelas mereka. Bab 384 Pertempuran Tegas Kelas 1. Jika impian setiap master jiwa adalah untuk masuk ke Akademi Shrek, maka itu adalah impian semua master jiwa di pelataran luar Akademi Shrek untuk memasuki pelataran dalam. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Masuk, bahkan jika itu adalah sepotong peluang, diperlukan 2 hal, tempering diri yang tak henti-hentinya dan pertemuan kebetulan dengan nasib baik. Yang Nianxia gemetar ketika melihat api menyala di mata Tang Wulin. Tidak ada jejak kecemasan atau ketidaksabaran yang terwujud. Hanya keganasan pembakaran yang menang. Bahkan, topeng ketenangan Tang Wulin telah retak untuk mengungkapkan keyakinannya, panas saat disentuh. Seluruh keberadaannya tampaknya dilalap api, tekadnya mengejutkan musuh-musuhnya. Yang Nianxia bukan satu-satunya yang terpengaruh. Kelima peringkat itu terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Tang Wulin bisa memiliki pertempuran yang begitu sengit. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menang? Pemeringkat telah melakukan penelitian mereka pada tim Tang Wulin. Tang Wulin cukup kuat tetapi masih memiliki banyak kelemahan, yang terbesar adalah jiwanya. Dia juga baru-baru ini mendapatkan cincin jiwa ketiganya.
Satu-satunya alasan dia bisa naik ke level mereka adalah garis keturunannya yang aneh. Sebaliknya, mereka melihat Gu Yue sebagai musuh terbesar mereka, karena dia telah mengalahkan Wu Shiduo selama cooldown Hell White Tiger. Tapi itu dia, 3 anggota lainnya mungkin juga tidak terlihat. Xie adalah seorang guru jiwa tipe agility rata-rata di mata mereka, sebuah celah yang tidak dapat diatasi memisahkannya dari mereka. Mereka menemukan kemampuan Su Xiaoyan untuk mengeksploitasi bukaan yang menguntungkan, tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia pasti masuk ke Akademi Shrek dengan kebetulan. Dia terlalu lemah dalam hal lainnya. Menurut penggalian mereka, dia telah menjadi bagian dari tim asli Tang Wulin, jadi mereka menduga bahwa Tang Wulin dan Gu Yue telah membantunya masuk. Satu-satunya misteri adalah Su Lixi. Yang bisa mereka kumpulkan tentang dia adalah statusnya sebagai master jiwa tipe pendukung, yang tidak memiliki banyak kemampuan bertarung. Akhirnya, ada Ye Xinglan. Dia tampak kuat, namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia dilarang berpartisipasi. Karena itu, dihadapkan dengan lawan tanpa nama seperti itu, mereka tidak takut pada tim Tang Wulin. Namun, semangat juang yang ditampilkan Tang Wulin membingungkan. Apakah dia benar-benar berpikir mereka bisa menang? Bahkan melawan Hell White Tiger milik Wu Shiduo. Siap-siap, saya akan memulai hitungan mundur 5 detik. Nada dingin Wu Zhangkong turun seperti seember air es di atas kepala 5 peringkat. Jadi bagaimana jika dia memiliki semangat juang? Itu bukan apa-apa di hadapan kekuatan sejati. Masing-masing nama mereka terukir di Genius Youth Ranking. Selain itu, Wu Shiduo adalah seorang jenius super yang masuk 10 besar di 13, yang termuda dalam sejarah. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan dia di usianya. Dia memiliki 4 cincin jiwa dan jiwa bela diri kembar. Dia adalah bintang yang mempesona di Akademi Shrek yang ditakdirkan untuk memasuki pelataran dalam. 5 dari mereka bertepi bangga. Namun ketidakmampuan mereka untuk merebut posisi presiden kelas menghancurkannya. Ketidakpuasan membara sampai meledak menjadi pertempuran yang menentukan ini. Tang Wulin cukup kuat, tapi tidak sekuat Gu Yue menurut evaluasi mereka. Tetapi bahkan Gu Yue tidak memasuki mata mereka. Dengan tingkat kultivasinya, mereka menolak untuk percaya bahwa dia bisa menangani mereka berlima bersama-sama. Paling-paling, dia bisa berdiri berhadapan dengan Luo Guixing. Kelima peringkat percaya bahwa kekuatan sejati Tang Wulin terletak pada keterampilan pandai besi. Alasan mereka pada awalnya tidak memberontak terhadapnya justru karena ini. Pandai besi yang berbakat seperti itu sulit didapat, dan mereka tidak mampu memburuk hubungan mereka dengannya. Namun, konflik muncul antara Tang Wulin, Luo Guixing, dan Wu Shiduo. Mereka menemukan ide-idenya terlalu tidak praktis, jadi sementara yang Nianxia tidak dapat dibandingkan dengan Tang Wulin, dia cukup untuk kebutuhan mereka. Setelah sampai pada kesimpulan ini, mereka tidak lagi peduli tentang menyeberang Tang Wulin. Luo Guixing memilih untuk mengumpulkan sisa peringkat dan mengisolasi Tang Wulin. Untuk peringkat seperti mereka, tidak ada mundur, hanya maju ke depan. 5, 4, 3, 2, 1, Wu Zhangkong mengumumkan. 3 cincin jiwa ungu muncul di sekitar Tang Wulin, rumput blue silver berkerumun di tanah dengan kakinya. Rumput merayap ke depan dan membentuk perisai pelindung di sekeliling teman-temannya. Sisa anggota timnya memanggil jiwa bela diri mereka juga, cincin jiwa berkilauan muncul di sekitar mereka satu persatu. Yang mengejutkan para penonton, Su Xiaoyan sekarang memiliki cincin jiwa ungu selain 2 yang berwarna kuning. Tetapi peringkat tidak memperhatikan, Tang Wulin telah menggunakan rumput blue silvernya sebagai layar untuk menghalangi penglihatan mereka. Tang Wulin telah dengan hati-hati merencanakan langkah pembukaan mereka sampai ke detail terkecil. Tidak seorang pun kecuali dia yang berpikir persiapan yang begitu teliti akan memengaruhi gelombang pertempuran. Tanpa berhenti berdetak, 5 peringkat memanggil jiwa bela diri mereka juga. Ketika Wu Shiduo dan Su Yucheng mengungkapkan 4 cincin jiwa, bahkan Roh Kudus Dou Luo terkejut. 4 cincin jiwa tidak ada artinya baginya, tetapi itu adalah pencapaian yang mencengangkan bagi anak berusia 13 tahun. Bahkan Shrek Academy, akademi nomor 1 di benua itu, memiliki beberapa bakat seperti mereka. Mulailah, teriakan Wu Zhangkong menandai dimulainya pertempuran kelas 1 untuk supremasi. Yang Nianxia meraung ke langit, tubuhnya membengkak dengan kekuatan saat ia berubah menjadi beruang das gold. Tingginya mencapai 2 meter dan sekarang ditutupi bulu emas gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seperti binatang buas, dia menyerang Tang Wulin.
Cahaya berkilauan di sekitar Luo Guixing saat dia menghilang di belakang Yang Nianxia, bersembunyi di balik tubuh berotot. Wuxi Duo melesat ke samping seperti kilat, langsung menyalip Yang Nianxia. Tidak ada keraguan bahwa dari 10 kombatan, dia adalah yang tercepat. Jalannya yang berliku membawanya langsung ke orang yang telah mengalahkannya sebelumnya, Gu Yue. Ketika datang untuk mempercepat, Su Yucheng hanya berada di urutan kedua di bawah Wuxi Duo, dan dia berlari dari sisi lain untuk membentuk serangan menjepit dengannya. Karena dia tipe agility yang murni, dia hanya bisa mengikutinya. Sementara itu, aura hijau menyelimuti tubuh Zheng Yiran saat dia juga meledak beraksi. Meskipun tidak secepat yang lain, dia membawa kabut hijau kematian di muka. Yang Nianxia menyerbu ke tengah, Luo Guixing tetap berada di tengah, Wuxi Duo dan Su Yucheng bergegas masuk dari samping, dan Zheng Yiran perlahan maju. Tindakan mereka tidak menunjukkan sedikit ketidaktahuan, kerja tim mereka tanpa cacat. Mereka tidak membuang waktu memutar-mutar ibu jari mereka beberapa hari terakhir. Kelima telah menjalankan latihan untuk mengasah kerja tim mereka, bukan untuk mengalahkan tim Tang Wulin, tetapi kelas 2. Tidak sekalipun mereka menganggap tim Tang Wulin sebagai ancaman. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara nilai di Shrek Academy, di mana masing-masing dipisahkan oleh jarak usia 2 hingga 3 tahun. Jarang kelas bawah mengalahkan yang lebih tinggi. Namun, kelas siswa baru tahun ini adalah yang paling menjanjikan di abad terakhir. Bab 385 Keterampilan Jiwa Ketiga Tang Wulin. Para peringkat sampai pada kesimpulan setelah banyak berpikir bahwa meningkatkan kerja tim mereka adalah penting untuk mengalahkan kelas 2. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan prestasi yang diperlukan untuk memasuki pelataran dalam. Mata para siswa yang menyaksikan bersinar dengan kegembiraan. Mereka akan masuk untuk pembantaian. Menurut pendapat mereka, hanya Tang Wulin dan Gu Yue yang memiliki peluang melawan serangan gabungan Wuxi Duo, Yang Nianxia, dan Su Yucheng. Namun, itu 2 lawan 3. Dengan kombatan tersingkir begitu mereka menderita luka pedih, mereka menghadapi rintangan yang mustahil. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut atau keraguan. Sebaliknya, ia maju pada Yang Nianxia dengan ketidakpedulian yang tenang. Rumput Blue Silver menyebar untuk menutupi area yang luas di sekitarnya. Kemudian cincin jiwa ketiganya menyala, dan rumput berubah menjadi lautan emas. Keterampilan jiwa ketiganya. Peringkat tidak pernah menyaksikan keterampilan jiwa ketiga Tang Wulin sebelumnya. Itu informasi yang tidak bisa mereka gali sejak dia mendapatkannya baru-baru ini. Manusia secara alami takut akan hal yang tidak diketahui, dan peringkat itu tidak terkecuali. Langkah Wuxi Duo dan Yang Nianxia tersendat. Kenapa dia sudah menggunakan keterampilan jiwa ketiganya? Bukankah dia takut melelahkan dirinya sendiri? Sementara keduanya terkejut, tangan Gu Yue menari bersama untuk membentuk segel yang rumit. Menekan kedua ibu jari bersama-sama, dia memutar tangannya ke arah berlawanan sehingga jari-jarinya di tangan kirinya menunjuk ke atas, sementara yang di kanannya menunjuk ke bawah. Gelombang energi unsur berkumpul di sekelilingnya, menyatu menjadi cahaya putih dingin. Cahaya berdenyut, lalu dengan cepat menyusut sampai mereka mengembun menjadi es yang melesat ke arah Wuxi Duo dan Su Yucheng. Cahaya dingin melintas di mata Wuxi Duo. Dia tiba-tiba berakselerasi, mencapai kecepatan maksimumnya dalam sekejap. Jadi bagaimana jika Anda menggunakan keterampilan jiwa ketiga Anda, Tang Wulin? Dia berada di bawah seseorang yang berbakat dan berani seperti dia. Dalam analisis mereka sebelum pertandingan, 5 peringkat menyimpulkan bahwa Gu Yue adalah lawan mereka yang paling kuat. Dengan waktu yang cukup, kontrolnya terhadap elemen-elemen dapat mengubah gelombang pertempuran. Kekuatannya benar-benar terlalu menakutkan. Selanjutnya, tanpa dukungan Gu Yue, Tang Wulin akan runtuh tak lama setelah itu. Inilah sebabnya mereka memutuskan bahwa Gu Yue adalah target utama mereka dan untuk menghilangkannya sesegera mungkin. Hell Rush. Kecepatan Wuxi Duo mencapai ketinggian baru bahkan ketika serangan dan kekuatan pertahanannya meningkat. Meskipun Hell Rush hanya keterampilan jiwanya yang pertama, itu adalah alat yang kuat di tangannya. Su Yucheng melangkah maju juga, sosoknya kabur dan meninggalkan banyak bayangan di belakangnya. Dia meletakkan sekite iblisnya di bahunya. Bilah mautnya berkilau dengan lustor berwarna ungu gelap. Aura kekuatan jiwa Wuxi Duo dan Su Yucheng bertemu serangan es yang datang dan menghancurkan mereka dengan sedikit usaha. Es yang sangat lemah bahkan tidak bisa menyentuhnya. Sesaat kemudian, mereka menembus formasi tim Tang Wulin dari pihak lawan.
Target mereka adalah Gu Yue. Bahkan saat menolak keterampilan jiwa ketiga Tang Wulins, mereka langsung membidiknya. Xie memilih saat itu untuk bertindak. Tubuhnya berkedip ke depan untuk mencegat Su Yucheng, belati naga ringan di tangannya. Pada saat yang sama, ketiga cincin jiwa Gu Yue menyala saat dia menggunakan Elemental Tide, Elemental Control, dan Elemental Fusion secara bersamaan. Kontrolnya atas elemen melonjak ke puncak. Gu Yue mengumpulkan cahaya ke telapak tangannya, lalu melemparkannya ke Su Yucheng. Gerakannya melambat dan aura menyeramkannya meredup saat dia mendekat ke cahaya. Jika Yue Zhengyu hadir, dia akan terkejut. Itu adalah cahaya suci. Tidak hanya itu, cahaya sucinya sangat mirip dengan keterampilan jiwanya. Meskipun cahaya sucinya masih lebih kuat, itu hanya 20 atau 30%. Demon Skite dari Su Yucheng tidak diragukan lagi adalah atribut kegelapan, jadi cahaya ini cukup untuk menekannya meskipun tidak terlalu kuat. Xie mengambil kesempatan ini untuk menyerbu Su Yucheng. Dalam rencana pertempuran mereka, dia ditugaskan menangani Immortal. Wu Shiduo tiba di depan Gu Yue pada saat itu. Tidak ada cukup waktu bagi Gu Yue untuk melakukan serangan balik. Dia tidak bisa membela diri. Tang Wulin tidak memperhatikan rekan satu timnya. Dia menyerbu Yang Nianxia, melompat ke depan untuk menutup jarak antara mereka dengan tangan kanannya yang melesat ke dada Yang Nianxia. Yang Nianxia menyeringai, berhenti di tempat. Dia menguatkan tubuhnya, lalu tinju kanannya keluar untuk menemui Tang Wulin. Dia benar-benar percaya diri dengan kekuatannya. Sementara mereka berdua adalah tipe penguasa jiwa, dia menolak untuk percaya Tang Wulin bisa melampaui kekuatannya. Mata Tang Wulin mulai berubah, emas merembes ke irisnya pada saat yang sama ketika cahaya berdesir di lengan Tang Wulin. Sisik emas muncul di tempat cahaya, mengubah tinjunya menjadi cakar naga emas saat itu melayang di udara. Yang Nianxia berteriak, sinar emas gelap berkilauan di sekitar tangannya. Tujuannya sederhana. Dia hanya perlu membuat Tang Wulin sibuk. Sementara itu, rekan satu timnya bisa menghapus sisanya. Kemudian, kemenangan akan menjadi milik mereka. Yang Nianxia adalah orang yang sangat teliti dan tidak berani mengambil risiko. Dia tidak memukul dengan sekuat tenaga, menahan cukup untuk memenuhi tujuannya. Namun, beberapa inci sebelum tinju mereka berbenturan, Tang Wulin menghilang. Yang Nianxia terhuyung ke depan karena terkejut, booming bergemuruh setelah tinjunya mengenai udara. Perasaan ditipu membuat darahnya mendidih. Pada saat yang sama, Wu Shiduo mencapai Gu Yue dan melepaskan 100 cakar neraka. Cakar mendekat pada Gu Yue, penuh sesak sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Wu Shiduo dalam siaga tinggi, waspada bahwa keterampilan jiwa ketiga Tang Wulin akan aktif setiap saat. Luo Guixing berdiri di depan keempat temannya. Wu Shiduo dan Su Yucheng, kalian berdua akan menyerang Gu Yue begitu pertempuran dimulai. Gu Yue juga dapat mengendalikan ruang, jadi jika dia mencoba untuk berteleportasi saat kamu menyerangnya, segera ganti target ketiga lainnya. Seharusnya mudah bagi kalian berdua untuk menghilangkan sisanya. Setelah dukungan Tang Wulin dan Gu Yue hilang, tidak masalah kemana ia berteleportasi. Kemenangan akan menjadi milik kita. Zheng Yiran, Anda akan tetap dengan saya. Bahkan jika dia teleport kepada kita, kita berdua akan bisa membawanya. Jika dia tidak berteleportasi, maka, Wu Shiduo, itu akan menjadi kesempatanmu untuk menebus kekalahanmu. Petik 2. Saat jarak antara Wu Shiduo dan Gu Yue berkurang, dia akhirnya bisa melihat ekspresi Gu Yue. Dia tidak terkejut atau panik. Itu juga bukan fasad. Dia memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Bagaimana dia akan mengambil seranganku dengan tubuhnya? Dia tidak bisa membela diri tepat waktu dengan elemen. Serangan elemen tunggal tidak berguna terhadap seseorang yang sekuat Wu Shiduo, tetapi serangan beberapa elemen membutuhkan waktu untuk bersiap. Satu-satunya pilihan Gu Yue adalah untuk berteleportasi pada saat itu. Mengetahui hal ini, Wu Shiduo menandai Su Xiaoyan dan Su Lizi di sudut matanya. Wu Shiduo melihat cahaya perak berkumpul di sekitar Gu Yue dan tegang, bersiap untuk mengganti targetnya. Namun, alih-alih menonton teleportasi Gu Yue, tanda penyimpangan ruang terbuka menjadi cahaya emas yang cemerlang. Tinju berskala emas melesat keluar, tidak ada teknik khusus di balik gerakannya. Itu adalah pukulan sederhana dan kasar. Wu Shiduo bisa merasakan kekuatan luar biasa di belakang tinju hanya dengan satu langkah darinya, tapi dia terlalu cepat. Sudah terlambat untuk menghindarinya sekarang. Sebuah ledakan merobek arena.
100 cakar hancur dan tabrakan mengirim Wu Shiduo terhuyung mundur. Tang Wulin berdiri tegak di depan Gu Yue. Dia telah memindahkannya jauh dari bentrokannya dengan Yang Nianxia untuk menyergap Wu Shiduo. Menonton dari kejauhan, Luo Guixing mengerutkan kening. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan Gu Yue. Dia memukulinya dengan keahliannya sendiri. Dengan keterampilan jiwa ketiganya, Luo Guixing bisa memindahkan teman-temannya ke sisinya. Karena keterampilan ini ia mampu memantapkan dirinya pada peringkat pemuda jenius. Namun, ada batasan untuk keterampilan jiwa ini. Jika target menolak, maka dia tidak bisa memindahkan mereka. Namun, Gu Yue bisa memanipulasi ruang sama terampilnya dengannya. Bab 386 Keberanian Xie. Saat Luo Guixing melihat rumput emas menutupi lantai bergerak, dia menyadari bahwa itu adalah jebakan. Tang Wulin akhirnya menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Dia bekerja sama dengan Gu Yue untuk berurusan dengan Wu Shiduo. Luo Guixing bisa memindahkan Wu Shiduo kembali ke sisinya dengan spatial retreat, tapi dia tidak bisa menggunakan skill jiwa terus-menerus. Jika dia memindahkan Wu Shiduo kembali kepadanya, maka Su Yucheng akan ditinggalkan terisolasi di belakang garis musuh. Bingung tentang apa yang harus dilakukan, keputusannya datang terlambat. Dia memilih untuk percaya pada kekuatan dan kepercayaan Wu Shiduo bahwa dia dapat menangani Tang Wulin dan Gu Yue untuk sementara waktu. Kemudian semakin cepat Su Yucheng mengalahkan Xie, maka semakin cepat dia bisa berkumpul kembali dengan Wu Shiduo untuk merawat Tang Wulin dan Gu Yue. Dia menjalankan beberapa perhitungan di kepalanya, dan sampai pada kesimpulan bahwa dengan Yang Nianxia, Zheng Yiran, dan dia mendukung keduanya, kemenangan pasti. Xie mencegat Su Yucheng. Serangan ringan Gu Yue telah memperlambat immortal cukup baginya untuk mengejar ketinggalan. Su Yucheng mengejek pendekatan Xie. Dia memangkas sinar pada Xie dengan Demon Skite-nya. Xie hanyalah sebuah penghalang, jadi dia memutuskan untuk dengan cepat memotong Xie sebelum melanjutkan serangannya pada Gu Yue. Namun, ketika sinar bayangan terbang menuju Xie, tubuhnya mulai bergoyang dan sosoknya berlipat ganda. Dia menggunakan langkah bayangan hantu bayangan. Dia mengirim blade naga cahaya miliknya sendiri. Itu menembus sinar bayangan dan selanjutnya ke Su Yucheng. Su Yucheng mengerutkan kening saat dia menurunkan sabitnya dan sosoknya berkedip. Alih-alih menggunakan teknik gerak kaki seperti Ghost Shadow Perplexing Step, dia maju dengan kecepatan murni. Dia meninggalkan Afterimages di belakangnya saat dia berlari ke depan. Dia mengiris Light Dragon Blade dan mengirim serangan bayangan Dark Violet lagi. Balok tumpang tindih untuk membentuk jaring raksasa kematian yang runtuh ke Xie. 4 cincin jiwa Su Yucheng mungkin semuanya berwarna kuning, tapi dia masih punya 4. Serangan ini memenuhi udara dengan kekuatan jiwanya, yang menekan kecepatan Xie. Satu-satunya pilihan teraman bagi Xie adalah mundur dalam situasi ini, tetapi Gu Yue dan Tang Wulin ada tepat di belakangnya. Mundur bukanlah suatu pilihan. Di dalam bengkelnya, Tang Wulin berdiri di sekeliling meja bersama rekan satu timnya. Wu Shiduo dan Su Yucheng sangat cepat, jadi mereka pasti akan bergegas kita untuk mendapatkan beberapa eliminasi awal. Jika kita ingin menang, kita harus menghentikan mereka dan mengalahkan salah satu dari mereka secepat mungkin. Satu-satunya kesempatan kita untuk menang tergantung padanya. Wu Shiduo adalah yang terkuat di antara mereka dan ancaman terbesar bagi kita dengan macan putih neraka miliknya. Gu Yue dan aku akan bekerja sama untuk menanganinya. Kami akan menciptakan situasi di mana Luo Guixing tidak bisa memindahkan Wu Shiduo keluar tanpa mengorbankan Su Yucheng. Tapi menjaga Su Yucheng tetap sibuk adalah masalah terbesar kami saat ini. Xie, Xiaoyan, berapa lama Anda berdua bisa bertahan melawannya jika Anda bekerja bersama? Petik 2. Aku bisa menanganinya sendiri. Saya yakin akan hal itu. Xie berkata dengan percaya diri. Badai naga cahaya. Xie berubah menjadi angin puyuh berkilau kematian untuk memenuhi serangan dari balok pedang bayangan. Dia menghadapinya secara langsung. Banyak penonton, termasuk Wu Zhangkong, mengerutkan kening. 3 cincin melawan 4 adalah pertempuran tanpa harapan, terutama ketika yang terakhir menghususkan diri dalam kekuatan serangan. Kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Xie menyerah menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dia akan terlibat dalam bentrokan ini. Begitu keduanya bertabrakan, badai naga cahaya mulai runtuh. Cahaya mengusir kegelapan, tetapi kegelapan melahap cahaya.
Belati naga cahaya Xie tidak pernah setingkat dengan sekte iblis Su Yucheng, belum lagi kesenjangan dalam jajaran kekuatan jiwa mereka. Hasil dari pertarungan mereka telah ditentukan sebelumnya. Setelah serangkaian booming yang menusuk telinga, Light Dragon Storm dihilangkan dan Sabit menemukan jalannya tepat di atas kepala Xie, mengiris untuk memetik kehidupan korban berikutnya. Wu Zhangkong melirik wasit, Roh Kudus Douluo, tetapi dia terus menonton dengan tenang tanpa mengangkat satu jari pun. Su Yucheng bahkan ragu-ragu untuk sepersekian detik saat dia menebas. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, dia dan Xie masih teman sekelas. Meskipun ini adalah pertarungan langsung, dia tidak berharap ada yang mati. Tetapi telepon itu tidak pernah datang dari para guru dan Xie juga tidak menyerah. Sabitnya merobek Xie, meninggalkan apa-apa selain gumpalan asap. Tidak ada darah yang tumpah. Alis Su Yucheng melonjak kaget, lalu dia mendengus. Jadi dia masih punya kartu lain di lengan bajunya. Sabitnya menebas tidak lain kecuali udara, yang mendesis di belakang pisau. Meskipun dia belum mengalahkan Xie dengan serangan itu, dia masih yakin dengan kemenangannya. Gu Yue tepat di depannya sekarang, jadi Xie harus keluar jika dia menuntutnya. Dentan rapuh memenuhi udara ketika Xie menjadi terlihat lagi di udara saat dia mencegat Su Yucheng. Dia menyilangkan dua belati dan menerima serangan dengan mendengus. Yang mengejutkan Su Yucheng, Xie tidak dikirim terbang mundur. Sebagai gantinya, matanya berkedip merah dan tubuhnya meledak dengan kekuatan. Dia menggunakan badai naga kembar untuk menghentikan gerak maju Su Yucheng. Furi mengisi Su Yucheng. Dia melemparkan gagang sabitnya ke tanah saat jiwanya berdering menyala dan sinar ungu gelap terbang keluar. Saat sinar itu muncul, Xie merasa seolah-olah sedang ditarik ke arahnya. Itu mengejutkannya di udara, menjatuhkannya dari Twin Dragon Storm. Dia batuk seteguk darah saat dia meluncur ke samping dari dampak serangan. Tanpa mengambil satu detik untuk pulih, ia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek untuk menutup jarak di antara mereka, menusukkan belati tepat di leher Su Yucheng. Anda hanya panah di akhir penerbangannya. Su Yucheng mencibir ketika dia memangkas sabitnya ke Xie. Penilaian Su Yucheng akurat. Xie telah terluka setelah salah satu klonnya dikalahkan. Kemudian dia semakin melemah ketika dia dipaksa untuk mengambil serangan itu. Setelah menderita begitu banyak kerusakan, dia berlari dengan asap. Untungnya bagi Xie, Su Yucheng tidak peduli untuk mengalahkannya. Dia hanya peduli tentang menerobos dan bergabung kembali dengan Wu Shiduo. Sejak awal pertukaran, Su Yucheng tidak pernah menganggap Xie sebagai ancaman. Di mata teman-teman sekelas mereka, fakta bahwa Xie bisa menghalangi Su Yucheng begitu lama adalah alasan yang cukup untuk dibanggakan. Namun, tidak ada harapan baginya. Tepat ketika dia jatuh kembali, Xie tiba-tiba meledak dengan kecepatan seolah-olah dia belum pernah terluka, dan mendorong dirinya ke lintasan sabit. Sabit mengiris bahu kirinya, hampir memotong lengannya, dan menembus sisi lain. Darah disemprotkan ke Su Yucheng, membuatnya tertegun. Tetapi pada saat pikirannya menjadi kosong, belati emas menusuk bahunya. Light meledak dari belati saat Xie menggunakan Light Dragon Blade. Semua Su Yucheng berhasil lakukan adalah mengalihkan semua kekuatan jiwa dalam dirinya untuk bertahan melawan belati. Tapi itu sudah menusuknya. Ketika kekuatan jiwa mereka bertabrakan, mereka berdua dikirim terbang mundur. Bab 387 All Out. Sinar emas meresap ke Su Yucheng pada tingkat yang mengkhawatirkan, bercampur dengan kegelapan tubuh lemahnya dan mengirim otot-ototnya ke kejang. Dia jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, Xie tenggelam ke lantai juga. Sinar cahaya menyelimuti tubuhnya dan membawanya keluar arena. Kulitnya bisa menyaingi salju dan rasa sakit membakar setiap inci tubuhnya, tetapi senyum bangga menarik ujung bibirnya. Jika itu adalah pertempuran satu lawan satu dengan lebih banyak ruang untuk bergerak, itu akan memakan waktu lebih lama untuk memutuskan pertempuran. Namun, ini adalah acara tim. Karena itu, dia berhasil mengeluarkan Su Yucheng. Sebuah ledakan yang menggelegar. Xie terbang mundur di udara dan bertabrakan dengan penghalang arena. Dia mengerang, darah merembes dari hidung dan mulutnya. Kamu terlalu lemah, kata Yuanen Yehui, cukup dingin untuk membeku. Xie menggertakkan giginya saat dia berjuang untuk berdiri. Tanpa sepatah kata pun, dia menuduhnya. Adegan ini telah diputar berulang kali. Tubuhnya telah lama dipenuhi dengan memar dan laserasi. Tapi tidak sekalipun dia mengalah. Tidak peduli seberapa sobeknya dia akan mendorong dirinya kembali dan meluncurkan tubuhnya ke Yuanen Yehui.
Dia tidak mengeluh tentang rasa sakitnya, juga tidak ragu-ragu lagi. Sia-sia menolak untuk mundur. Memang, dia tidak berhenti. Tidak sampai tubuhnya benar-benar kehabisan kekuatan. Tidak sampai dia pingsan dan anggota tubuhnya yang gemetaran mati rasa dan lumpuh. Namun, pada titik ini dia bahkan tidak bisa lagi menggulung jari kelingkingnya. Saat Yuanen Yehui mendekatinya, cara dia memandangnya berubah. Kenapa melakukan ini? Saya ingin membantu teman-teman saya memenangkan turnamen. Saya harus keluar semua, kata Xie serak. Satu-satunya cara aku bisa tumbuh cukup kuat adalah dengan belajar darimu. Petik 2. Jika kamu siap untuk memberikan segalanya, maka... Dalam rentang waktu sesaat, roda es muncul dan bergerak ke arah Su Yucheng tanpa mengeluarkan suara. Waktunya sempurna, seperti yang diharapkan dari Su Xiaoyan. Cahaya perak melintas di sekitar Su Yucheng ketika Luo Guixing akhirnya menggunakan spatial retreat. Meskipun Yang Nianxia hanya berjarak 10 meter dari Su Yucheng, itu 10 meter terlalu jauh. Dia tidak akan pernah tiba tepat waktu untuk menyelamatkan rekan satu tim mereka yang lemah, dan Luo Guixing tidak mampu duduk diam saat dia tersingkir. Su Yucheng kedua menghilang dengan aman, desisan geram memenuhi udara. Pukulan Tang Wulin membuat Wu Shiduo terbang. Kemudian tanaman merambat emas keluar dari tanah untuk menusuknya. Meskipun Wu Shiduo adalah tipe agility, tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan ini. Satu-satunya pilihannya adalah membela diri dengan serangannya sendiri. Tapi yang mengejutkannya, rumput Blue Silver emasnya sangat tangguh dan tidak meninggalkan celah. Jika dia tidak hati-hati, maka dia akan ditahan. Menghadapi rintangan ini, Wu Shiduo tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, Hell Slash, dan terobosan dengan kekuatan. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkannya, seuntai rumput keemasan menghantamnya dari belakang. Di sisi lain, rumput yang berusaha untuk membelenggu gerakannya mundur, menghindari Hell Slash-nya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengubah jiwa bela dirinya. Transformasi berlian harimau putih, membiarkan auman buas, Wu Shiduo berbalik untuk mengusap pengejarnya, Tang Wulin dan Gu Yue. Gu Yue melemparkan tombak es khasnya yang terdiri dari es, api, dan angin. Setelah dilepaskan, komponen api meledak dan mempercepat lapisan es untuk mempercepat kecepatan. Setelah itu, komponen angin menendang dan mempercepatnya lebih jauh. Wu Shiduo menamparkan proyektil yang mendekat, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tapi dia tidak keluar tanpa cedera. Dia tersentak dari benturan, gerakannya menjadi lamban saat hawa dingin menyerbu tubuhnya. Dalam pembukaan sepersekian detik itu, Tang Wulin bekerja serentak dengan rumput Blue Silver-nya untuk menyerang dari depan dan belakang. Cincin jiwanya yang keemasan menyala ketika dia mengaktifkan tubuh naga emas dan aura bercahaya keluar dari tubuhnya. Tampaknya seluruh tubuhnya menyala terang. Dia mengepalkan cakarnya dan meninju Wu Shiduo sambil membuat gerakan menarik dengan tangan kirinya. Dia juga menggunakan seni rahasia Tang Sekte, mengontrol derek, menangkap naga. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Yang Nianxia, yang dengan marah menyerbu. Matanya menyala ungu dan Yang Nianxia tersandung, hampir tersandung. Didorong ke sudut, Wu Shiduo memutuskan untuk memamerkan kekuatannya. Dia tidak peduli tentang serangan belakang rumput. Dia mengedarkan kekuatan jiwa ke telapak tangannya dan mengulurkannya, siap untuk menerima pukulan kedua Tang Wulin. Sebuah ledakan merobek udara. Tang Wulin berdiri kokoh dan tak tergoyahkan, tetapi Wu Shiduo mundur 3 langkah ke belakang. Meskipun kekuatan jiwanya melebihi Tang Wulin, dia baru saja mengambil serangan Gu Yue dan efek amplifikasi dari tubuh naga emas benar-benar menaungi orang-orang dari White Tiger Diamond Transformation. Sementara dia pulih dari bentrokan itu, rumput Blue Silver Ridge-Slating ke arahnya seperti kilat, mengikat tubuhnya dalam cengkeraman seperti wakil. Wu Shiduo mengirim semua kekuatannya ke dalam pelukannya, berjuang untuk melarikan diri. Istirahat. Dalam benaknya, tidak mungkin beberapa rumput Blue Silver sangat bisa menahannya sementara White Tiger Diamond Transformation berlaku, bahkan jika ini adalah keterampilan jiwa ketiga Tang Wulin. Namun, semakin dia berjuang, rumput semakin bersinar kemasan. Rumput tidak menunjukkan tanda-tanda robek. Ini buruk. Itu adalah roh jiwanya. Wu Shiduo akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi sudah terlambat. Tang Wulin tiba di depannya, cakar naga emasnya berayun ke kepalanya. Di hadapan cakarnya, bahkan besi akan rata, belum lagi tulang. Karena Luo Guixing baru-baru ini menggunakan spatial retreat, mustahil untuk memindahkan Wu Shiduo dari bahaya.
Baru-baru ini pulih dari efek mata setan ungu, Yang Nianxia melanjutkan tugasnya di Tangulin. Namun, masih ada 3 meter yang memisahkan mereka. Mustahil baginya untuk tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Wu Shiduo. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tangulin mengingat kata-kata ayahnya sejak dulu saat serangannya. Api meraung di mata Wu Shiduo ketika cahaya meledak dari tubuhnya, memukul mundur Tangulin dan menghancurkan belenggu emasnya. Dia menyusul Tangulin dalam sekejap dan akhirnya melepaskan keterampilan fusi jiwanya, Hell White Tiger. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan skill, namun kekuatan luar biasa yang dia keluarkan memunculkan banyak teriakan alarm dari siswa yang menyaksikan. Hell White Tiger milik Wu Shiduo adalah keterampilan yang mengangkat kekuatannya jauh di atas rekan-rekannya. Keahlian ini yang mengkristal posisinya sebagai pilar pendukung tim Ranker. Selama mereka memiliki Hell White Tiger, mereka tidak terkalahkan. Selama acara-acara ini, Roh Kudus Douluo menyaksikan dengan penuh perhatian. Xie sekarang berbaring di depannya, terbungkus kepompong cahaya yang mengaburkan sosoknya. Setelah menyaksikan aktivasi Wu Shiduo dari Hell White Tiger, dia mengangguk setuju. Hell White Tiger mengizinkan Wu Shiduo untuk menampilkan kekuatan yang melebihi Soul King berdering 5. Sangat jarang seorang anak berusia 13 tahun memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi Roh Kudus Douluo juga memperhatikan sosok mundur Gu Yue bahkan ketika tinju Tangulin sedang dalam proses mendorong ke depan. Dia menarik semua jalan kembali ke sisi Su Xiaoyan, dan kedua gadis itu bergandengan tangan. Cahaya es berputar-putar dan menelan seluruh tubuh mereka. Apa yang kedua gadis itu lakukan? Sedikit yang dia tahu, tindakan ini telah dibuat sketsa sebelumnya. Dalam sesi perencanaan tim, Tangulin telah menyatakan bahwa ia akan menangani Hell White Tiger milik Wu Shiduo. Jika dia memasukkan setiap ons energi ke dalam konfrontasi, dia mungkin bisa menekannya sampai transformasi wanita itu berakhir. Tangulin kemudian menginstruksikan anggota tim lainnya untuk berurusan dengan peringkat yang tersisa. Sementara itu, Wu Shiduo mengejar Tangulin, tetapi dengan melakukan itu, dia memblokir tuduhan Yang Nianxia. Tangulin mundur, meraih ke saku belakangnya untuk mengambil 2 roti. Gu Yue dan Su Xiaoyan juga mengeluarkan roti masing-masing. Tanpa ragu, Tangulin memasukkan mereka ke dalam mulutnya, mengunyah, dan menelan. Kekuatan melonjak melalui tubuhnya. Lapisan merah bercampur dengan sisik emasnya dan matanya bersinar kemasan. Sekarang dia benar-benar terlihat terbakar. Dia menegakkan pundaknya dan berdiri tegak, mengeluarkan aura yang lebih dewasa. Tulang-tulangnya muncul, menakutkan dan meresahkan, ketika sisik di lengannya membesar. Atasannya terkoyak dan memperlihatkan tubuh yang bernada kencang di bawahnya tertutup garis-garis emas bercahaya. Sisik emas membumbui seluruh lengan kanannya, membentang di tengah dadanya. Dia menggerakkan tangannya melingkar dan raungan naga muncul dari dalam tubuhnya. Auranya yang mengesankan menjadi 3 kali lebih megah dari sebelumnya. Bahkan dalam bentuk Hell White Tiger-nya, Wu Shiduo secara naluriah merasakan firasat ketakutan saat menghadapinya. Yang Nianxia terpesona, tatapannya tidak pernah meninggalkan Tangulin. Apa yang dia lakukan? Bagaimana auranya menjadi begitu kuat? Yang Nianxia tidak lagi berani menyerangnya. Insting menyuruhnya untuk benar-benar menghindari cakar naga emas Tangulin. Bab 388 Battle Armor of Light yang mencerahkan. Setelah memeriksa lebih dekat cakar emas Tangulin, pupil Yang Nianxia membesar, rahangnya jatuh dalam satu gerakan yang tidak terhormat. Sebuah cahaya berbintang muncul di bagian belakang cakar dan menyebar ke lengannya. Setelah cahaya redup, tampak jelas telah terjadi transformasi. Lapisan tambahan sisik emas membumbui lengannya, 3 bilah tajam yang menonjol dari samping. Armor skala itu mengesankan dan gagah. Apakah itu? Pertempuran baju besi. Orang yang tak terhitung jumlahnya berteriak di luar alarm. Itu bukan sembarang baju besi pertempuran satu kata yang biasa. Itu muncul dari tubuhnya. Itu mungkin dengan roh perisai pertempuran 2 kata yang disempurnakan. Wu Shiduo membeku di tempatnya saat dia mengangkat cakarnya untuk menghalangi pukulannya. Satu pikiran menembus jalinan pikirannya. Dia melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Bukan hanya roh perisai pertempuran 2 kata yang disempurnakan yang bisa muncul dari tubuh seseorang. Armor 1 kata yang terbuat dari campuran roh juga memiliki fitur itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia sebenarnya berhasil? Dia membutuhkan setidaknya pembuat peringkat kelima untuk membuatnya. Inilah sebabnya dia memutuskan hubungan dengan kelompoknya saat itu.
Dia pikir dia telah menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Namun di depan matanya adalah bukti sebaliknya. Ye Xinglan menatap potongan logam di depannya. Bintik-bintik perak berkelap-kelip di permukaannya seakan mengandung kosmos dan kekuatan bintang-bintang. Dia benar-benar melakukannya. Dia menempa sepotong perak bintang harmoni 91%. Di bawah semua tekanan itu, ia maju selangkah demi selangkah dan berhasil. Orang itu, Li Zi, bersiaplah untuk membantuku setiap saat, katanya, berbalik ke rekan setimnya. Su Lizhi ragu-ragu sebelum berkata, Big Sis Xinglan, bukankah ini terlalu sulit bagimu? Anda mungkin bisa membuat baju perang tempur satu kata sebagai pembuat peringkat kelima, tapi ini bukan hanya 1000 logam olahan. Ini adalah paduan semangat, jauh lebih sulit untuk diajak bekerja sama. Petik 2, Ye Xinglan menatapnya tajam, dia bisa memalsukan alloy fondasi dewa, jadi kenapa aku tidak bisa membuat sepotong armor perang satu kata dari alloy roh? Cukup omong kosong, siap-siap. Petik 2, dia membalikkan pandangannya kembali ke perak bintang, tekad menyala di dalam matanya. Dia keras kepala dan bangga. Setelah menjadi bagian dari pengadilan dalam, dia memiliki keinginan yang tidak dapat dikompromikan. Satu-satunya alasan dia cepat menyambarnya adalah karena itu adalah logam fondasi surgawi. Saat dia bertindak, dia memutuskan untuk membantu Tang Wulin menyelesaikan baju perangnya. Dalam benaknya, itulah satu-satunya cara dia bisa membayarnya untuk harta yang begitu besar. Dalam kilatan cahaya, cukup terang untuk menyilaukan, pedang Stargotnya terwujud di tangannya. Itu bersinar lebih cemerlang daripada 3 tahun lalu, 3 cincin jiwa ungu berputar di sekitarnya. Mengikuti jentikan tangannya, pedang itu mengiris udara dengan desisan, ujungnya bersinar cukup cemerlang untuk menyaingi matahari. Tanpa membuang waktu, dia langsung beraksi. Tak lama, dia telah mengiris logam menjadi bentuk dasar potongan tangan dan lengan, kemewahan berbintang logam memantul dari pedangnya. Ketika Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue menatap mereka kagum. Ye Xinglan menutup matanya, membersihkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan hanya meninggalkan cetak biru desain yang telah dia pelajari dengan cermat di dalam benaknya. Presisi adalah kunci dalam pembuatan armor, dan yang paling penting adalah inti sirkuit. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kesalahan sekecil apapun akan membuang kompatibilitas antara paduan dan inti sirkuit. Tekniknya, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan persepsi diperlukan untuk bersatu untuk menghasilkan kesuksesan. Karena itu, profesi dengan persyaratan terbanyak tidak diragukan lagi adalah pembuat misya. Tang Wulin bisa merasakan perubahan pada dirinya. Dia telah menyatukan dirinya dengan lingkungannya dan menjadi satu dengan dunia. Dia mengambil setiap tetes terakhir kekuatan jiwanya untuk mendukung tubuhnya. Fakta bahwa dia bisa melakukan ini adalah bukti kekuatannya. Meskipun dia belum memiliki 4 cincin jiwa, Tang Wulin yakin itu hanya masalah waktu. Ye Xinglan tiba-tiba melangkah maju, matanya terbuka dan mencerminkan kemegahan pedang Stargot dan bintang perak. Dia mengayunkan pedangnya secepat kilat, ujung tajam menembus logam dalam satu tusukan yang jelas. Benang panjang cahaya perak mengerumuni pedangnya, membentuk apa yang tampak seperti tangan raksasa yang memegang bintang perak itu tinggi-tinggi. Ye Xinglan dengan gesit menari-nari dan menaburkan lebih banyak benang cahaya bintang ke perak bintang. Tanda-tanda rincin secara bertahap muncul di permukaan logam, yang tumbuh semakin cemerlang dengan setiap munculnya. Namun, tanda-tanda ini dangkal. Bintang perak itu seperti seorang gadis muda yang bangga yang menolak untuk menyerah kepada suaminya. Sementara paduan roh beberapa kali lebih kuat dari logam biasa, karena mereka ditempa dari banyak logam untuk menghasilkan sifat-sifat yang unggul, pembuatnya perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang paduan untuk kerajinan dengannya. Tidak hanya itu, mereka membutuhkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang cukup untuk mengukir inti sirkuit. Inilah yang membuat kerajinan baju tempur sangat sulit. Tang Wulin mengernyitkan alisnya saat dia menyaksikan adegan itu bermain di depannya. Bintang perak jauh lebih sulit dipalsukan daripada yang dia duga, terutama untuk bagian tingkat harmoni 91% ini. Demikian pula, Stargot Sword milik Ye Xinglan sedang berjuang untuk memotongnya, yang akan memperpanjang proses kerajinan baju besi dan menurunkan kemungkinan sukses. Bisakah dia bertahan cukup lama? Membuat armor perang adalah proses yang melelahkan. Hanya setelah mengatasi banyak rintangan, Tang Wulin mampu menghembuskan kehidupan dan semangat menjadi bintang perak. Tetapi untuk membuat baju perang dengan itu,
Ye Xinglan harus meningkatkan vitalitasnya dengan membangkitkan dua komponen itu. Jika Tang Wulin adalah ayah dari bintang perak ini, maka Ye Xinglan adalah ibu angkatnya. Dia adalah orang yang akan menaikkannya menjadi dewasa, mengubahnya dari elang yang canggung menjadi elang yang megah yang menjulang tinggi di langit. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang memiliki pekerjaan yang lebih sulit. Keduanya sangat diperlukan. Dalam proses memberikan kehidupan pada logam, satu kesalahan adalah garis pemisah antara sampah dan harta. Ratusan ribu benang cahaya bintang tumpang tindih dan saling memperkuat, akhirnya meninggalkan bekas yang cukup dalam untuk inti sirkuit. Setiap tanda harus memperhitungkan karakter bintang perak untuk mengubah struktur internalnya, tugas yang sangat kompleks. Ye Xinglan dengan mantap dan dengan lembut mengiris logam dengan benang cahaya bintang yang tumpang tindih. Fundamentalnya kuat. Tang Wulin menghela napas kagum pada kontrol kekuatan jiwanya. Jarang bagi seseorang semuda dia memiliki keterampilan seperti itu. Dia mengerti sekarang mengapa dia tidak menggunakan pisau normal untuk mengukir inti sirkuit. Dengan menggunakan pedang Stargotnya sebagai gantinya, dia juga bisa berlatih teknik pedangnya. Jika dia selalu berlatih seperti ini, maka tidak heran dia begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari pelataran dalam. Waktu merangkak maju 1 jam berlalu, lalu 2, lalu 3. Akhirnya pada jam kelima, tanda-tanda perak bintang telah tumbuh dari dangkal ke dalam, desain sederhana menjadi kompleks. Setiap garis ukiran sekarang terhubung, saling terkait dan beresonansi satu sama lain. Perak bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya, setitik cahaya bintang yang mempesona menari-nari di tubuhnya dengan cara seperti aura. Nafas kehidupan kuat di dalamnya. Sebagai penciptanya, Tang Wulin dapat merasakan emosinya, dapat melihat Raja Wali menikmati keajaiban penerbangan untuk pertama kalinya. Bab 389 Starlight Threads gambarkan Battle Armor yang selesai. Setelah mengamati setiap langkah Ye Xinglan, setiap irisan dan tusukan pedang Stargotnya, Tang Wulin memahami pentingnya terlibat dalam proses kerajinan. Tanpa melakukan itu, orang tidak akan pernah bisa memahami esensi dari baju tempur mereka. Hanya melalui pemahaman yang benar seseorang dapat melebur dengannya dan mengeluarkan potensi penuhnya. Ini adalah armor perangku sendiri. Ye Xinglan, lakukan yang terbaik. 7 jam masuk, pedang Ye Xinglan akhirnya melambat. Ukiran inti sirkuit setengah selesai. Namun, dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menghabisinya. Tidak berhenti berdetak, dia mengulurkan tangan ke Su Lizhi, melempar roti daging babi, dia kemudian memberinya ke dalam mulutnya. Sementara itu, pedangnya tidak pernah berhenti, keindahannya tidak pernah berkurang saat ia terus melepaskan benang-benang cahaya bintang. Depok Bun pemulihan mengisi kembali kekuatan jiwanya dan kekuatan fisik, sebuah anugerah besar baginya. 3 menit kemudian, dia memasukkan roti babi ke mulutnya. Selama 1 jam berikutnya, dia akan makan roti babi setiap 3 menit atau lebih. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa mempertahankan kekuatannya untuk menyelesaikan ukiran. Namun kekuatan jiwanya dikonsumsi lebih cepat daripada yang diisi ulang. Yang membuat Tang Wulin khawatir, dia bisa melihat perutnya membengkak seperti balon. Sayangnya, tidak semua orang memiliki perut yang sama baiknya dengan pencernaannya. Sekarang, dia sudah makan 20 roti, yang jauh lebih banyak daripada makanan normalnya. Cara hal-hal berkembang, itu hanya masalah waktu sebelum dia mencapai batasnya. Meskipun makanan yang diciptakan oleh seorang guru jiwa mengisi kembali energi seseorang, itu tetap merupakan makanan pada akhirnya. Makan terlalu banyak akan berbahaya. Ye Xinglan berada dalam situasi yang sulit. Pencernaannya tidak bisa mengimbangi seberapa banyak dia menelan, dan roti tidak memberikan kekuatan jiwa yang cukup untuk menutupi pengeluarannya. Dia akan gagal dalam membuat baju perang pada tingkat ini. Tang Wulin mengira situasi seperti itu mungkin terjadi, jadi dia telah menarik Ye Xinglan ke samping sebelumnya dengan pertanyaan. Tapi dia berbicara dengan penuh percaya diri untuk keberhasilannya, tidak meninggalkan ruang untuk berdebat. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah percaya padanya. Ye Xinglan mengulurkan tangan kirinya sekali lagi, tapi kali ini, jari-jarinya berkedut, anggota tubuhnya membeku di tengah jalan sebelum dia menariknya. Dia tidak bisa makan lagi. Dia telah mencapai batasnya dengan 20 roti. Lagi, dan dia khawatir itu akan mengganggu kontrolnya terhadap pedang Stargotnya. Tanpa sumber kekuatan jiwa tambahan, cadangannya mengering. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya,
alisnya berkerut konsentrasi saat dia memaksa dirinya untuk mempertahankan tempo kerajinannya. Dia mengukir garis demi garis ke dalam logam tanpa jeda. Kacang roti, Ye Xinglan berteriak. Su Lizhi ragu-ragu, tetapi menggunakan skill jiwanya yang ketiga pada akhirnya, memanggil Blood Bun Bin. Ye Xinglan mengambil napas dalam-dalam sebelum melemparkannya ke mulutnya. Blood Tas Bin Bun adalah keterampilan jiwa paling kuat Su Lizhi. Aura Ye Xinglan berubah setelah dia memakannya dan fluktuasi kekuatan jiwanya yang lemah meledak dengan kekuatan fisiknya dengan cepat naik ke titik di mana itu melampaui batasnya. Tentu saja, kekuatan jiwa seseorang berlipat ganda setelah mengonsumsi Blood Tas Bin Bun, tetapi efek itu adalah sekunder untuk meningkatkan kekuatan fisik dan esensi darah. Setelah itu, perut kembung Ye Xinglan menyusut dengan cepat, peningkatan esensi darahnya meningkatkan kemampuan pencernaannya. Dengan roti babi dicerna dan diserap, ledakan kekuatan lain membanjiri tubuhnya. Pedang Star God-nya bersinar lebih cemerlang dari sebelumnya, benang cahaya bintang yang dilepaskan dari setiap tebasan lebih tebal daripada yang sebelumnya. Setiap pukulan pedangnya berani dan tegas, dan kecepatan di mana potongan baju besi pertempuran dipercepat. Namun, Tang Wulin tidak rileks. Bahkan, dia lebih gugup dari sebelumnya. Efek dari roti kacang tidak tahan lama dan setelah itu hilang, kekuatannya akan mengeras. Pada titik itu, kegagalan tidak bisa dihindari. Bisakah dia menyelesaikannya dalam 3 menit ke depan? Ini adalah batas yang dia hitung untuknya. Konon, dia sudah bekerja secepat mungkin. Tak lama, 2 menit berlalu. Meskipun dia membuat banyak kemajuan dalam periode itu, pada tingkat ini, dia tidak akan selesai. Untuk alasan itu, Ye Xinglan mendorong dirinya melewati batasnya. Dia menebas pedang Star God-nya dengan marah, mengeluarkan benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menjalin bersama dalam jaring. Sebelumnya, butuh 100.000 utas yang tumpang tindih untuk memotong bintang perak. Sekarang hanya butuh 100. Usahanya terbayar, bentuk tantangan itu jernih dan jelas. Starlight menelannya seluruhnya, permukaannya berkelap-kelip dengan gemilang. Tetapi kemajuan seperti itu datang dengan harga. Dengan setiap stroke pedangnya mengikuti gelombang gemetar yang mengalir di sekujur tubuhnya. Efek Blood Tas Bin Bun mulai berlalu. Belum, sedikit lagi. Tang Wulin tanpa sadar melangkah maju, tinjunya mengepal. Anda harus berhasil. Dia mengambil wajah Ye Xinglan. Meskipun penampilannya melemah, dahinya berkeringat, fokusnya setajam pisau, dia tidak akan tergoyahkan. Tang Wulin berhenti di langkahnya saat dia berjalan ke arahnya. Keteguhan di matanya memenuhi dirinya dengan keyakinan. Pada saat seperti ini, kepercayaan itu penting. Lain, teriak Ye Xinglan, Big Sis Xinglan. Suara Su Lizhi lembut seperti angin, menggigil di punggungnya. Jangan kembali berbicara, berikan saja. Petik 2. Dengan gigi yang terkatup, Su Lizhi memanggil Blood Bun House yang lain dan menyerahkannya padanya. Dia akan makan 2. Bisakah dia mengatasinya? Tang Wulin terkejut. Apakah itu dia, Gu Yue, Xie Xie, atau Su Xiaoyan? Mereka semua menyetujuinya sekarang. Demi kawan-kawan, dia rela mengambil risiko makan Blood Tas Bin Bun kedua. Mereka senang memiliki seseorang seperti dia di tim mereka. Tatapan yang diarahkan Gu Yue pada Ye Xinglan melembut, kebencian yang dipegangnya terhadap gadis lain itu menghilang ke udara. Su Xiaoyan menatap dengan kagum, dan pusaran emosi memenuhi Xie Xie. Setelah Ye Xinglan makan roti kacang kedua, kekuatannya telah melonjak hingga puncaknya, lalu melampaui itu. Setiap utas cahaya bintang lebih tebal dari sebelumnya. Mereka memotong logam dengan cepat, garis-garis yang tak terhitung muncul pada bintang perak dengan setiap detik yang lewat. Beberapa lubang terbuka di logam, cahaya keemasan di sekeliling tantangan. Apakah dia akan berhasil? Tidak ada yang bisa memastikan dan menyaksikan dengan napas tertahan. Titik akhir mendekat. Ye Xinglan menggigit bibir bawahnya, matanya bersinar seperti bintang paling cemerlang. Dari awal hingga akhir, fokusnya tidak pernah menyimpang dari tugasnya, pedangnya tidak pernah goyah saat dia fokus pada keyakinannya. Benang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya telah mengiris logam, membentuknya menjadi sarung tangan yang bercahaya. Tang Wulin, Ye Xinglan berteriak. Dalam sekejap mata, dia ada di sisinya. Tanpa ragu-ragu, dia menebas telapak tangan kanannya dan meneteskan darah ke sarung tangan. Logam itu meminumnya, warnanya yang keemasan mengambil semburat merah tua. Sinar cahaya muncul dari permukaan, menerangi seluruh bengkel seperti miniatur matahari.
Tang Wulin melangkah maju dan membuat gerakan menarik dengan tangan kanannya. Benang cahaya bintang melesat dan melilitnya. Benang itu mengiris kulitnya, meninggalkan desain yang rumit. Bahkan sebelum darah merembes keluar dari luka, tangannya diselimuti cahaya bintang. Belati kesakitan membakar saraf di anggota tubuh itu. Kemudian, dia merasakan aura yang akrab. Itu menjadi malu ketika merasakan garis keturunannya, rasa sakit berubah menjadi berat. Bab 390 Pembalikan Esensi Darah, Naga Emas Mengejutkan Surga. Armor Perang. Gauntlet kanan Tang Wulin menarik mata semua orang seperti ngengat ke api. 3 bilah yang menonjol menambah sentuhan agresif, menekankan ketajaman dan bahaya cakar yang diperbesar. Kekuatannya jelas hanya dengan sekali pandang. Biasanya seorang master jiwa membutuhkan setidaknya 5 cincin jiwa untuk memiliki tubuh yang mampu melengkapi satu set lengkap baju tempur pertempuran satu kata. Tang Wulin saat ini memiliki 3. Logika menyatakan bahwa dia seharusnya tidak bisa melengkapi bahkan sepotong baju zirah. Namun, sarung tangannya terbuat dari paduan roh. Persyaratan untuk menggunakan paduan roh lebih rendah. Selain itu, tangan kanannya adalah bagian terkuat dari tubuhnya, dan dengan kekuatan Raja Naga Emas mengalir melalui nadinya, tubuhnya lebih kuat daripada orang biasa. Faktor-faktor ini digabungkan untuk menghasilkan kekuatan yang diperlukan untuk melengkapi tantangan itu. Pada awalnya, seluruh kelas 1 telah diyakinkan bahwa tim Tang Wulin pasti akan dikalahkan. Setelah penampilan luar biasa ini, dengan pemandangan di depan mereka terpatri jelas dalam pikiran mereka, keraguan merayap ke dalam hati mereka. Ini sebenarnya baju perang, mimpi yang kita tuju. Saya tidak percaya presiden kelas berhasil merahasiakan ini. Oh benar. Dia pandai besi yang luar biasa. Mungkin dia benar-benar cocok untuk menjadi ketua kelas. Usiduo pulih dari keterkejutannya pada saat itu. Dia merengut pada Tang Wulin, melemparkan tubuh besarnya ke depan dan mengusap cakar padanya dengan kecepatan kilat. Jadi bagaimana jika Anda memiliki baju perang? Saya memiliki keterampilan fusi jiwa. Itu hanya satu bagian saja. Bahkan jika itu terbuat dari paduan roh, masih ada batasnya. Tang Wulin membentuk kepalan dengan cakar dan meninju. Tanah retak di bawah kakinya dan udara di sekitarnya mencibir ketika tinjunya melesat ke depan. Meskipun ada kekuatan jiwa yang tertanam dalam pukulan ini, kekuatan sebenarnya berasal dari kekuatan absolutnya. Tinju mereka bertabrakan, gelombang kejut meledak dan menyapu seluruh arena, meninggalkan pikiran semua orang kosong. Kemudian ada jeda, dan semua orang mencoba mengumpulkan pikiran mereka untuk memahami apa yang terjadi. Sebelum mereka bisa sepenuhnya memahami hal-hal, gelombang kejut lainnya berdesir melintasi ruang sekitarnya. Lebih ngotot dan kuat kali ini. Langit melotot keluar, lalu masuk, lalu mundur lagi. Setiap mata terpaku pada adegan ini. Air mata hijau neon merobek keberadaan, zigzag jalan di langit. Dan kemudian, rengekan bernada tinggi. Tang Wulin menekankan kedua tangannya ke telinganya tetapi tidak berhasil, lututnya bergetar ketika dia mencoba menarik napas. Beberapa penonton yang kurang siap tersentak dan membungkuk kesakitan. Apa itu? Saya tidak bisa menjadi satu-satunya yang melihat ini, bukan? Dia memalingkan pandangannya ke Usiduo dan memperhatikan dia menutupi telinganya juga, wajahnya pucat karena terkejut. Sebelum dia bisa merenungkan lebih jauh, benda panjang, hitam, dan runcing mengintip dari air mata hijau. Klakson, sebuah moncong panjang, kuku, diikuti oleh rambut halus, oniks. Mata yang tajam dan obsidian. Seekor binatang hitam pekat berlari keluar dari langit dengan kecepatan penuh, langsung menuju Tang Wulin. Dipicu oleh naluri, dia mengerutkan cakarnya menjadi tinju sekali lagi, memanggil semua kekuatannya dalam satu pukulan yang menentukan. Makhluk itu mencelupkan kepalanya ke depan dan dengan ringan mengetuk tanduknya yang tajam pada buku-buku jari berskala emas Tang Wulin. Udara melewatinya dan tanah membelah, membentuk kawah yang membentang di bawah kakinya. Potongan puing terbang ke kerumunan. Beberapa penonton harus mengelak untuk menghindari tertusuk, atau lebih buruk dari sebelumnya dihancurkan. Tang Wulin mendengus, memaksa mundur 20 langkah dari benturan. Red meneteskan bibirnya. Binatang buas itu memotong kuku-kukunya, lubang hidungnya melebar dengan rengekan. Kamu menghalangi. Tang Wulin terpana membisu. Berdiri tepat di hadapannya jelas-jelas binatang buas. Apalagi bisa bicara. Ini berarti kemungkinan besar kuno, mungkin berusia 100.000 tahun. Di zaman ini, menangkap binatang buas lebih jarang daripada memenangkan lotre.
Tidak heran dia diliputi keterkejutan. Aku tidak akan mengulangi diriku sendiri, kata binatang buas. Mata gelapnya berkilauan tertarik saat mereka menerima tantangannya. Tapi jika kamu membuatkanku sesuatu yang bagus seperti itu, mungkin saja, aku akan memaafkanmu. Dan mungkin saja, saya tidak akan menghancurkan Anda menjadi bubur. Petik 2. Melihat keraguan Tang Wulin, Gu Yue terbebas dari kebingungannya, melompat ke samping Tang Wulin. Siapa kamu? Rahangnya menegang dan kewaspadaan muncul. Dalam sekejap, bidang api yang berputar-putar menyala di telapak tangannya, sikapnya bersiap untuk berkelahi. Jiwa binatang mendengus, menendang tanah di wajah mereka. Terakhir kali aku memeriksanya, aku tidak berbicara dengan seorang gadis kecil. Petik 2. Kamu, kurang ajar. Saya punya nama, Anda tahu. Yang bertanduk ini, dan jangan lupa. Itu menyapu pandangannya melalui kerumunan, sebelum melebarkan matanya lucu pada Tang Wulin. Oh, saya tahu. Anda tidak menjawab saya karena menyaksikan anugerah saya telah mengejutkan Anda dengan rasa kagum dan hormat. Kesalahan saya. Petik 2. Sementara itu, Tang Wulin memaksa dirinya untuk melangkah maju, berusaha mendinginkan segalanya. Pakaiannya menempel di kulit punggungnya, lembab dan dingin. Dia sudah bisa mencium krisis yang akan segera terjadi di udara. Bukan itu sama sekali. Dia nyaris tidak bisa merangkai kata-kata pada saat ini, tetapi dia terus maju, takut akan konsekuensi sebaliknya. Aku tidak keberatan membantu, tapi seperti yang bisa kau lihat, kita sedang menjalani pertandingan. Ditambah lagi, baju zirah pertempuran membutuhkan banyak waktu dan bahan untuk membuatnya. Petik 2. Tidak masalah, kata jiwa binatang itu. Dia melemparkan kepalanya ke belakang, menyeimbangkan pada kaki belakangnya saat cengeng keras berdesir dari tenggorokannya. Ujung tanduknya menyala seperti obor, tajam dan menyilaukan. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang tekanan merambat dari pusat tanduk, membentuk penghalang tak terlihat antara rekan satu tim Tang Wulin dan semua orang. Sekarang kita dikelilingi oleh ruang waktuku. Itu berarti waktu dihentikan kemanapun kita pergi. Saya bahkan akan melempar materi. Ada keluhan lagi. Petik 2. Tang Wulin memandang sekeliling pada wajah-wajah beku di luar lingkup waktu, begitu terkejut sehingga dia bahkan lupa untuk bersukacita karena tidak harus membayar bahan-bahan. Makhluk ini, jelas makhluk yang kekuatannya mencapai kedalaman tak terduga. Seluruh dunia di balik gelembung itu diam dan sunyi. Bahkan debu dan puing-puing dari daerah itu membeku dalam cengkeraman kekuatan makhluk ini. Tang Wulin terus melirik, mencoba memahami bagaimana ini bahkan mungkin. Unicorn menatap Tang Wulin, tumbuh tampak lebih frustrasi setiap detik dengan jeda di sekitar. Aku tidak yakin apakah mantraku mengacaukan pikiranmu, atau apakah kau selalu selambat ini. Biarkan saya memberikannya untuk Anda lagi. Anda mengatakan bahwa itu membutuhkan waktu untuk menempa beberapa baju perang yang Anda kenakan, dan itu tidak cukup. Yang bertanduk ini berkenan untuk memberi Anda waktu itu dengan menghentikannya di luar lingkup ini. Sekarang kita punya lebih dari cukup waktu untuk menempa baju besi, kan Labu? Saya menganggap Anda memiliki semacam bengkel di mana Anda mengerjakan pekerjaan logam Anda. Petik 2. Benar, bengkel, baja. Kami akan bicara di bengkel saya. Anda dapat menjelaskan apa yang Anda inginkan dan mungkin mengapa Anda ada di sini. Mengenai hal itu, apa yang kamu? Maksud saya, bagaimana kami memanggil Anda? Hon Wan. Tang Wulin tergagap jawaban dan pertanyaan gugup ketika ia mulai memimpin jalan menuju bengkelnya, sekaligus bertanya-tanya apakah ia harus bertanya apa, Labu itu. Unicorn mengeluarkan suara di suatu tempat di antara tawa dan tetangga ketika itu mengikuti. Kurasa Hon Wan bekerja, kurasa. Saya telah mengunjungi banyak alam, banyak dunia di dalam alam itu, dan saya dikenal dengan banyak gelar. Yang paling sering diulang, dan menghibur yang bertanduk ini, adalah Sasi Unicorn Magus. Karena pikiranmu tampaknya berfungsi lambat dan aku harus terus mengulangi diriku, aku seorang unicorn. Petik 2. Unicorn, Magus, banyak bidang, banyak dunia. Setiap kata yang diucapkan Sasi Unicorn Magus membuat Tang Wulin semakin terpana. Pertanyaan-pertanyaan muncul begitu cepat dalam benaknya sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan satu sebelum 3 pertanyaan keluar, berlomba-lomba mencari perhatian. Unicorn Magus ini jelas makhluk luar biasa di luar Ken Tang Wulin. Ini adalah satu-satunya fakta yang tak terbantahkan.
Itu adalah pulau pelipur lara dan kewarasan yang jiwanya melekat sebagai hal lain yang dia tahu benar hancur. Mereka berjalan diam menuju bengkel sejak saat itu. Unicorn memperhatikan Tang Wulin dengan cermat, mencatat variasi halus dalam langkah dan langkahnya. Apakah saya mematahkan manusia lain? Pikiran yang satu ini tampaknya sangat rapuh. Saya ingin tahu apakah semua orang di dunia ini serupa. Mungkin saya turun di sekolah untuk anak-anak yang lambat. Hanya keberuntunganku. Namun, baju besi itu menarik. Tempat ini bisa menjadi surga bagi pengrajin terampil yang tidak bisa berurusan dengan kesengsaraan kehidupan fana biasa. Ketika Unicorn merenungkan situasi, mereka tiba di pintu bengkel. Tang Wulin berjalan langsung ke pintu yang tertutup. Lalu dia menggelengkan kepalanya, menatap kait selama 10 detik, dan mulai-mulai meraba-raba. Dia butuh waktu lama untuk membuka pintu yang mempertanyakan apakah waktu membeku di dalam atau di luar bola. Unicorn memandang saat ini terjadi, iba di matanya. Orang bodoh yang malang ini jelas tidak siap menghadapi dunia luar. Atau kenyataan, saya harus lebih lembut dengan manusia ini. Setelah selamanya, Tang Wulin akhirnya berhasil membuka kunci. Dia membuka pintu dan menyambut Unicorn dengan penuh gaya. Selamat datang di bengkel saya, Sasiwan. Magus bertanduk, UNICORN. Dia menjepit kedua tangannya di atas mulut untuk menghentikan dirinya dari mengoceh lebih jauh. Unicorn memberinya tatapan bingung saat berjalan masuk melalui pintu dan melihat-lihat bengkel Tang Wulin. Lokakarya yang menyenangkan. Sepertinya Anda bekerja sangat keras di sini untuk membentuk logam dengan cara yang luar biasa. Saya merasa terhormat bahwa Anda mengizinkan saya di sini. Saya bisa melihat diri saya kembali untuk mendapatkan sepatu kuda saya diganti. Setiap kata diucapkan dengan tenang dan perlahan, tanpa perubahan mendadak atau apapun yang bisa diartikan sebagai ancaman. Di sana, itu harus meyakinkan kepalaku yang kikuk ini sebelum kepalanya meledak karena berusaha untuk berpikir terlalu keras. Tang Wulin melihat sekeliling bengkelnya dengan sasi Unicorn Magus, menerima semuanya dengan heran seolah-olah dia belum pernah melihatnya dan mengangguk ketika Unicorn berbicara. Sepatu, ya, saya palu di sini. Logam, armor, pemurnian roh. Saya palu semuanya. Sepatu, betul, kami punya kuda di sini juga. Sepatu, aku bisa membuat Anda sepatu. Anda kuda, dengan HORN. Anda membutuhkan sepatu. Aku bisa hammer sepatu. Petik 2. Suara Tang Wulin meningkat dalam nada dan volume ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti diare. Unicorn meringis, kamu tidak perlu berteriak. Tetap tenang, semuanya akan baik-baik saja. Ulangi setelah saya, matahari hangat, rumput berwarna hijau. Kata-kata ini adalah kebijaksanaan kuno yang diturunkan kepadaku oleh seorang sage agung di dunia lain. Terus katakan saja, matahari hangat, rumput berwarna hijau. Sementara kita berada di subjek, saya bukan kuda dengan klakson. Saya seorang magus dan unicorn. Tolong jangan menyebut saya sebagai kuda di masa depan. Setiap kali bocah ini membuka mulutnya, saya ingin merobek klakson saya sendiri dan memasukkannya ke otak saya. Mendesah. SUNISWARMGRASSISGREEN. SUNISGREENGRASS adalah hangat. Sun hangat, rumput hijau. Kanan, maaf. Bukan kuda. Unicorn. Matahari hangat, rumput berwarna hijau. Tang Wulin tergagap, terengah-engah mengulangi mantra yang diberikan Unicorn padanya. Dia terus mengulangi mantra itu secepat dia bisa membentuk kata-kata, mengambil napas dangkal cepat di antara untuk menjaga kata-kata mengalir keluar. Mendesah, si bodoh akan pingsan, gedebuk. Unicorn itu meringis saat tubuh pingsan Tang Wulin menghantam lantai bengkel. Itu ada. Saya benar-benar berpikir bahwa manusia yang terus menunjuk saya dan meneriaki sesuatu tentang Bestowal adalah makhluk yang paling menjengkelkan yang bisa saya temui. Burung beo itu juga makhluk yang mengerikan. Tuhanku, begitu banyak mengomel tentang karma dan bagaimana saya berutang uang kepadanya. Saya tidak berpikir dia mengerti bahwa garis pidelinya bahkan tidak dekat dengan sihir sejati. Sasi Unicorn Magus mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia menyebalkan. Yang ini menjengkelkan. Sekarang saya harus duduk di sini menunggu dia bangun. Beberapa saat kemudian, Tang Wulin akhirnya datang. Dia menggosok kepalanya, duduk dan mendapati dirinya menatap lurus ke arah Sasi Unicorn Magus. Gumpalan harapan yang berkilauan apapun yang dimilikinya, bahwa semuanya adalah khayalan karena dipukul terlalu keras di kepala.
Tanduk unicorn berdenyut dengan cahaya biru lembut. Tetap tenang, aku hanya menyembuhkanmu dengan sihir. Anda mengalami terlalu banyak kejutan dan kemudian jatuh ke tanah tanpa sadar. Maksud saya Anda tidak ada salahnya. Petik 2. Tang Wulin menatap ke mata unicorn dan tahu bahwa setiap kata itu benar dalam hatinya. Saya mengerti. Terima kasih. Maafkan saya. Bisakah kita mulai lagi? Saya Tang Wulin, seorang siswa di Shrek Academy. Anda berada di benua Duolou sekarang. Petik 2. Tanduk unicorn berhenti berdenyut dengan cahaya. Ya, kita bisa memulai dari awal. Selamat bertemu, Tang Wulin. Anda sudah tahu siapa saya. Lagi pula sebagian. Saya akan menjelaskan sisanya sebentar lagi. Saya perlu menangkal dan melindungi tempat ini sebelum sihir saya habis. Melintasi alam bukanlah tugas yang mudah. Tetap tenang, saya bersumpah bahwa tidak ada bahaya akan datang kepada Anda. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Unicorn bangkit berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Tanduknya mulai bersinar sangat terang sehingga Tang Wulin harus memalingkan muka dan menutup matanya. Kemudian dia merasakan keajaiban. Benar-benar merasakan keajaiban. Keagungan semata-mata mengambil napas dan tekanan darinya memaksanya turun ke lantai. Itu berdebar di nadinya dan menyala di dalam hatinya. Dia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ada keliaran, kejayaan yang tak ternoda, pada sihir yang mengalir dari sasi unicorn magus. Keajaiban dan cahaya memudar beberapa saat kemudian. Tang Wulin melihat kembali pada sasi unicorn magus, hanya untuk menemukan dua makhluk berdiri di tempatnya. Salah satunya adalah seorang bocah lelaki berusia 17 tahun dengan kunci gagak, warna yang sama dengan mantel sasi unicorn magus. Yang lainnya adalah unicorn, lebih kecil dari unicorn magus, dengan mantel coklat muda dan bintang merah muda di dahinya. Tanduk yang tumbuh dari bintang itu jauh lebih kecil dan lebih tidak mengancam daripada yang dimiliki sasi unicorn magus. Bocah itu berjalan ke Tang Wulin dengan tangan terulur. Tang Wulin menggenggamnya secara refleks, masih mencoba membungkus pikirannya tentang apa yang baru saja terjadi. Aku Cassius. Saya tahu Anda bingung sekarang. Kami berdua, kami adalah sasi unicorn magus. Tidak sekarang, seperti yang Anda lihat, tetapi ketika kita bersama. Unicorn lain di sana adalah rekanku. Namanya, Watsamater. Pria besar di sini bahkan tidak bisa memperkenalkan pasangan unicornnya dengan nama. Unicorn yang lain menyela ketika Cassius berhenti. Kamu berbicara tentang permainan besar tentang betapa gagalnya kamu terhadap Putri Timur. Sampai dia memberitahumu bahwa dia tidak tertarik dan orang yang dia minati sedang diadili bersama orang-orang dari sekte dengan daun besi. Atau pohon. Mereka bertarung dengan 9 singa atau sesuatu seperti itu. Saya tahu Anda mencoba terbang terlalu tinggi saat itu. Ingat, kemudian dia berjalan ke Tang Wulin dan mengulurkan tangannya. Saya Zazels. Ingat namanya? Aku akan menghancurkan hatimu. Petik 2. Cassius menghela nafas dan melihat ke lantai. Tang Wulin, masih di lantai dan menatap unicorn ini yang membentangkan kuku depannya, bingung. Tidak ada dalam hidupnya yang mempersiapkannya untuk situasi ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di atas semua ini, dia tidak bisa menghilangkan kecurigaan bahwa unicorn ingin dia mencium kuku kakinya. Cassius melompat untuk menyelamatkannya dan mencegah hal-hal turun lebih jauh ke dalam kekacauan. Benar, ini Zazels, mitra unicorn saya. Bersama-sama, kita adalah sasi unicorn magus. Dia membantu Tang Wulin naik. Aku tahu semua ini membingungkan. Maafkan saya, seperti yang mungkin sudah Anda tebak sekarang, kita bukan dari benua Duolou. Atau dunia ini, kami datang ke sini dari tempat lain. Petik 2. Tang Wulin menepis dirinya. Itu tempat yang bagus untuk memulai. Dia memandang Cassius, lalu ke Zazels, masih berdiri di sana dengan kuku keluar, dan kemudian kembali ke Cassius. Bagaimana kalian berdua sampai di sini? Bagaimana Anda bergabung menjadi unicorn lainnya? Kenapa kamu datang ke Akademi Shrek di semua tempat? Petik 2. Sikap Cassius berubah serius dan kaku. Dia menyilangkan tangan dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia memulai ceritanya dengan bariton yang begitu dalam hingga bergema di dada Tang Wulin. Jauh sekali, hamparan luas ini dari dulu. Melalui dantian dalam dan dunia dengan VRMMO. Kami pergi, sebelum istirahat, mencari rumah kami yang sudah lama terlupakan. Para goblin dahulu kala membuat mantra perkasa, untuk menjajakan kenakalan mereka dengan tawa seperti bel berbunyi. Mereka melakukan perjalanan yang dalam,
melalui penjagaan yang paling gelap, dan membawa tragedi ke dunia kita dari para penebang. Hutan hijau kami dan sungai yang berliku-liku seperti tali yang dijalin. Bagi mereka, menimbun emas berkilau. Mereka membunuh dan bertarung, dan makhluk hutan yang mereka tangkap, untuk makan, dan mengklaim diri mereka dewa. Pada kalung entrel mereka digantung tanduk unicorn, pada mahkota duri mereka gantung peri hati api, pada kawat bengkok. Mereka menyatukan darah binatang buas dan pohon. Jauh lebih jauh, hamparan luas ini dulu. Melalui dantian dalam dan dunia dengan VRMMO. Kami menembus. Cassius dan Tangulin sama-sama terpesona. Satu terpesona dalam tindakan menyanyikan kisahnya, dan yang lainnya terpesona olehnya. Tanpa diketahui dan tidak diperhatikan oleh salah satu dari mereka, Zazels menjadi frustrasi. Dia berjalan mendekat dan menendang Cassius, membawa kesimpulan tiba-tiba pada balada epiknya. Apa yang aku katakan tentang menyanyikan lagu bodoh itu? Setiap wilayah, setiap orang yang kita jumpai. Apakah pasta tepung putih yang kami temukan di dunia aneh itu menggoyang-goyangkan otak Anda? Atau apakah lelaki aneh yang kita lihat di sana, bersenandung dan bernyanyi tentang, aku punya ruang kosong Hami, dan aku akan menulis namamu. Anda pasti sudah mulai menulis balada konyol ini ketika Anda mendengar dia bernyanyi. Katakan saja padanya apa yang terjadi dengan cepat sehingga kita bisa menyelesaikan bisnis kita di sini dan terus maju. Petik 2. Tangulin bisa melihat betapa kecewanya Cassius karena tidak menyelesaikan balada. Tapi kemarahan yang berasal dari Zazels terasa jelas. Dia ingin meredakan ketegangan secepat mungkin, waspada terhadap konsekuensinya. Bagaimana kalau kamu ceritakan saja ceritanya dengan cepat sehingga kita bisa mengatasi masalah armormu? Kalian ingin menemukan jalan pulang, kan? Petik 2. Cassius cerah ketika Tangulin merujuk balada, dan mengangguk setuju. Terlalu benar. Seperti yang saya katakan, dunia kita penuh dengan sihir, hutan, dan rumah bagi banyak makhluk. Petik 2. Keluarga Goblin adalah salah satu dari banyak ras yang tinggal di dunia kita. Menyebabkan kerusakan adalah kebanggaan dan kegembiraan mereka. Sihir yang mengalir dalam darah mereka membungkuk untuk tujuan ini. Mereka bereksperimen dan mempelajarinya, terus meningkatkan lelucon mereka. Kemudian mereka menemukan cara membuat portal ke dunia lain. Ini adalah prestasi puncak mereka. Mereka dengan cepat tersebar dari dunia ke dunia, menyebabkan kekacauan dan kekacauan yang tak terhingga. Semua itu dalam semangat kesenangan yang menyenangkan, ingatlah. Akhirnya, mereka mulai pergi ke tempat-tempat yang seharusnya tidak mereka miliki. Mereka memprovokasi kejahatan yang seharusnya tidak pernah dibangunkan, dan membawa kematian ke dunia kita. Petik 2. Tidak ada yang ingat persis di mana ras prajurit yang belajar memanfaatkan portal Goblin berasal. Atau bagaimana mereka berhasil melakukannya. Tetapi mereka melakukannya, dan mereka menyeberang ke dunia kita. Besi mereka melayu Fairfolk, para peri, dan baja mereka memotong Dryad. Mereka datang untuk membunuh dan mengklaim dunia kita sebagai milik mereka. Petik 2. Kami tidak tahu itu pada awalnya. Dunia kita adalah dunia yang damai, di mana semua ras tinggal bersama secara harmonis. Kami bekerja bersama untuk membangun dan berkembang, untuk belajar dan menciptakan. Jadi ketika prajurit kuno tiba, ras datang bersama dan berharap untuk menyelesaikan perbedaan kami melalui wacana damai. Tuduhan untuk diplomasi dipimpin oleh babi hutan. Babi-babi itu adalah orang yang rajin dari manajer yang bengkok dan aktuaria. Boarlord berteori bahwa prajurit kuno berasal dari dunia di mana ada keterputusan antara mereka yang memiliki alat produksi dan mereka yang benar-benar menghasilkan. Inilah yang menyebabkan Warriors begitu kejam dan putus asa untuk merebut tanah kami. Dia percaya bahwa prajurit dapat beralasan, bahwa mereka dapat memahami bahwa dunia kita adalah utopia sejati dan bahwa mereka dapat menemukan tempat di dalamnya. Petik 2. Berbekal kepastian bahwa dia dapat mencerahkan prajurit kuno dan mengintegrasikan mereka ke dunia kita, Dewa Babi melakukan perjalanan ke dataran tempat mereka berkemah. Legenda mengatakan bahwa ia hanya berhasil mengucapkan, dunia kita adalah utopia, sebelum prajurit membantai dia. Mereka memanggang tubuhnya dengan ludah dan menari-nari saat mereka memakannya. Diceritakan bahwa babi hutan begitu besar sehingga prajurit kuno berpesta selama 2 minggu sebelum mereka berhasil memakannya. Petik 2. Pembunuhan dan pencemaran nama baik Boarlord dianggap sebagai saat yang paling kelam. Semua orang percaya bahwa segala sesuatu tidak mungkin menjadi lebih buruk. Mereka salah.
Semakin banyak prajurit mengalir melalui portal goblin yang diduduki, dan dunia hijau kita diwarnai merah. Kami tidak bisa melawan. Tidak juga. Sementara kami memiliki sihir yang berlimpah, tidak ada ras yang bisa memanfaatkannya sesuka hati atau membengkokkannya menjadi kekerasan. Itu tadi. Sihir adalah apa yang memberi berbagai kehidupan ras, itu bersinar melalui mereka. Manusia adalah satu-satunya ras yang tidak memiliki jejak sihir. Mereka mencoba melawan balik para prajurit dengan senjata curian dan persenjataan yang diimprovisasi. Tapi prajurit kuno lebih dari manusia. Mereka memiliki kekuatan aneh yang membuat mereka lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tangguh daripada manusia di dunia kita. Pisau kami hampir tidak bisa mencakar mereka, dan mereka menghancurkan kami tanpa berkeringat. Petik 2. Pada jam paling gelap kami, ketika kami kehilangan semua harapan dan menerima bahwa akhir sudah dekat, sesuatu berubah. Unicorn muncul, tetapi tidak seperti yang menjelajahi dunia kita. Yang ini lebih besar, lebih kuat. Klaksonnya lebih panjang dan tajam. Yang paling penting, keajaiban dunia kita tunduk pada kehendaknya. Semua itu, dia menghujani api dan kilat pada prajurit kuno. Dia menginjak-injak mereka di bawah kaki dan mengumpulkan mayat-mayat mereka di tanduknya. Pisau mereka pecah sebelum mereka bahkan bisa mendekati kulitnya. Rumput dan pohon-pohon adalah miliknya untuk dikuasai, tumbuh dalam sekejap dan menjerat prajurit kuno. Petik 2. Tangulin dimulai pada wahyu terakhir ini. Itu terdengar seperti rumput Blue Silverku. Cassius menatapnya sejenak sebelum melanjutkan, mungkin Anda memang memiliki sedikit sihir sejati di dunia ini. Di mana aku? Petik 2. Unicorn Magus membunuh setiap prajurit terakhir yang menginjakan kaki di dunia kita. Kemudian dia menyeberang melalui portal goblin ke dunia mereka. Berbagai ras berkumpul di portal dan menunggu kepulangannya. Tidak tahu apakah ini adalah akhir dari kesusahan mereka atau wajah yang berbeda untuk akhir yang tak terelakkan. Berbulan-bulan berlalu dalam penantian tanpa akhir ini. Petik 2. Lalu suatu malam, dia kembali. Dia berjalan melewati portal dengan tanduknya yang menyala-nyala dengan magic. Darah yang membasahi dan menutupi mantelnya menambah keagungannya. Dia menyeberang, melihat kembali ke portal goblin, dan menghancurkannya dengan kuku kakinya. Kutukan dunia kita telah ditaklukkan. Dia memandang setiap makhluk yang telah berkumpul di portal, tanduknya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Berbagai ras membungkuk di depannya, melindungi mata mereka dari cahaya tanduknya. Tiba-tiba ketika itu muncul, cahaya menghilang. Di mana unicorn Magus berdiri, ada manusia dan unicorn normal. Petik 2. Dia adalah unikus Magus pertama, dan leluhur dari ksatria unicorn. Petik 2. Manusia di dunia kita tidak mengandung sihir. Tetapi mereka memiliki kemampuan bawaan untuk memanipulasi dan membentuk sihir. Unicorn, di sisi lain, adalah makhluk yang sepenuhnya terdiri dari sihir. Itu mengalir paling murni di dalamnya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi atau menggunakannya. Bagi mereka, sihir hanyalah. Jika unicorn dan manusia membentuk ikatan jiwa, maka manusia memperoleh kemampuan untuk menggunakan sihir. Petik 2. Sejak saat itu, ksatria unicorn melindungi dunia kita. Mereka melatih dan membentuk ikatan dengan unicorn, siap menghadapi ancaman lain terhadap keberadaan kita. Pada milenia berikutnya, ikatan bergeser. Atau mungkin itu dilupakan. Ksatria manusia tidak pernah bergabung dengan unicorn mereka untuk menjadi satu makhluk. Mereka mengendarai unicorn mereka, dan menggunakan kombinasi pedang dan sihir. Petik 2. Disinilah kita sampai ke Zazels dan aku. Kita, Zazels mendengus sebelum menyela, akhirnya. Kamu terlalu banyak bicara. Saya adalah bagian penting dari cerita ini. Tanpa saya, Anda akan berbaring di sekitar rusak dan menyedihkan. Petik 2. Cassius memandang Zazels berpikir sejenak. Ya, tentu saja. Anda menyelamatkan hidup saya hari itu. Dan berkali-kali sejak itu. Petik 2. Dia melihat kembali ke Tangulin. Aku akan memulai pelatihan sebagai ksatria manusia dan akhirnya terikat dengan unicornku sendiri. Dalam perjalanan ke tempat pengujian, aku bertemu dengan sekelompok senior ksatria dalam pelatihan yang terikat dengan unicorn mereka dan mabuk sihir. Mereka mengejar saya untuk sedikit membayangkan, niat pada darah. Saya bertemu Zazels ketika saya melarikan diri dari mereka. Dia sangat marah karena saya mencoba menginjak-injaknya. Pada saat itu, aku terjebak di antara sekelompok ksatria unicorn yang marah dan unicorn yang marah. Para ksatria mengejar saya, dan memutuskan bahwa mereka akan membunuh kami berdua. Sesuatu terjadi pada saat itu.
Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kita berdua. Kami terikat, tetapi bukan Soulbone yang saya dengar dan pelajari begitu banyak. Jiwa kita menyatu menjadi satu, lebih kuat dari kita berdua saja. Kami menemukan cara menjadi unicorn magus, seperti leluhur kami. Petik 2. Sayangnya, tidak satu pun dari kami yang tahu bagaimana mengendalikan formulir baru. Ketakutan dan amarah kita melampaui kemiripan pemikiran rasional. Kami membantai ksatria unicorn yang akan membunuh kami, tetapi haus darah kami tidak memuaskan. Kami mulai berlari, menarik lebih banyak sihir setiap detik. Sebelum kami tahu apa yang terjadi, kami menembus jalinan ruang dan waktu yang mengikat alam semesta kami dan menemukan diri kami di tempat yang baru. Petik 2. Sejak itu, kami telah melakukan perjalanan dari alam ke alam semesta ke alam semesta. Mencoba menemukan jalan pulang. Petik 2. Zazels mengangguk setuju dengan pernyataan terakhir Cassius. Tang Wulin bisa dengan jelas melihat betapa rindu mereka berdua, betapa lelahnya perjalanan mereka, dan berat yang mereka pikul di hati mereka. Tang Wulin bangkit dan berjalan ke duo. Dia meletakkan tangan di bahu Cassius dan yang lainnya di jempol Zazels. Ini Akademi Shrek. Anda aman di sini, dan Anda bisa beristirahat. Saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan tentang baju besi Anda. Petik 2. Baik,